Halo, diskon 1. Ah, ular. 3 tahun bekerja di kota. Tidak ada satu sen pun yang dihemat. Jika Anda masih tidak bisa menghasilkan uang, jadi saya hanya bisa kembali ke desa dan menikahi orang bodoh. Tapi mereka hanya mengandalkan pembagian selebaran, dan Anda tidak menghasilkan banyak uang. Ya surga. Beri saya chat yang bisa menghasilkan uang. Maaf tentang itu. Bolehkah saya bertanya tentang rumah sakit hewan peliharaan Anda? Bisakah ular peliharaan diobati? Manusia. Cepat, selamatkan aku, rajaku. Siapa yang berbicara? Apakah Anda yang berbicara? Ya, itu menyelamatkan saya. Raja yang agung pasti akan memberinya hadiah dengan murah hati. Saya benar-benar bisa mengerti apa yang dikatakan hewan. Mereka sering memberi kita makan. Binatang berkaki 2 itu. Saya ingin makan serangga. Serangga gemuk. Meong. Obrolan itu benar-benar menjengkelkan. Binatang berkaki 2 bodoh. Hari ini saya ingin makan toples daging. Ini bukan ilusi. Saya benar-benar bisa mengerti. Binatang kecil itu berbicara. Dokter Yo. Ular peliharaanku, AC. Dia tidak makan selama lebih dari sebulan. Anda adalah dokter hewan paling terkenal di kota. Tolong, Anda harus menyelamatkan AC. Aduh, itu menyakitkan. Nona Lee. Saya baru saja melalui pemeriksaan menyeluruh. Ular peliharaan Anda baik-baik saja. Itu sama sekali tidak memiliki nafsu makan. HMPH, Raja ini jelas melakukannya karena bulan lalu, saya makan ikan. Anda tidak bisa makan karena tulang ikan menembus mulut Anda. Dokter idiot ini. Mereka sama sekali tidak akan merawat ular. Ternyata dia telah ditusuk oleh tulang ikan. Tapi AC dulu memiliki nafsu makan yang baik. Dokter Yo, Anda harus melihat lagi. Selama bisa makan secara normal, saya akan segera menyajikannya. 20.000 yuan. Berapa lama saya harus membagikan selebaran? Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Saya tidak bisa melewatkannya. Nona Sue. Ini bukan masalah kota. Saya seorang dokter yang terkenal. Saya bilang itu tidak sakit. Itu sama sekali tidak sakit. Karena kamu tidak bisa mempercayaiku. Kalau begitu silakan pergi. Baiklah. Terima kasih, Dokter Yo. Hei, binatang berkaki 2, jangan lari. Biarkan saya melihat lagi. Saya akan mengalahkan Rusia. Nona Lee. Harap tunggu sebentar. Saya bisa menyembuhkan AC. HMPH. Lin Siwei. Anda adalah orang yang membagikan selebaran. Apa yang Anda ketahui tentang merawat dokter? Jika Anda merusak reputasi saya, aku belum selesai denganmu. Abu. Mulut Anda sakit. Persis di mana sakitnya? Lin Siwei. Apakah Anda gila membagikan selebaran? Dia benar-benar berbicara dengan seekor ular. Langit-langit saya sakit. Dokter bodoh itu. Dia menggunakan tabung mengkilap untuk bersinar bolak-balik. Mereka bahkan tidak cocok dengan tempat itu. Nona Lee. Rahang atas AC. Sebuah benda asing tersangkut. Mungkin itu kamu bulan lalu. Beri makan tulang ikan. Itulah alasannya. AC tidak bisa makan apa-apa. Omong kosong. Saya baru saja memeriksa semuanya. Tidak ada sama sekali. Lin Siwei. Berhentilah berpura-pura tidak mengerti di sini. Cepat dan bagikan selebaran Anda. Dan seterusnya. Bulan lalu, saya memberi makan Asher, makan ikan. Saya percaya apa yang Anda katakan. Dokter Yo. Silakan periksa Ashi lagi. Saya akan menanggung biayanya. Karena tidak ada dari kalian yang mempercayai saya, Lin Siwei. Mari kita bertaruh. Jika ada sesuatu di mulut ular, aku akan memberimu 10.000 yuan. Jika tidak, cukup kemasi barang-barang Anda dan tersesat. Baiklah. Di sini. Sepertinya ada titik reflektif. Benar-benar ada sesuatu yang bisa ditemukan. Itu saja. Itu sangat menyakitkan. Hehe, sekarang jauh lebih nyaman. Ahem. Saya pikir Anda hanya kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Anda menebaknya dengan benar, bukan? Dokter Yo. Apakah apa yang baru saja Anda katakan masih diperhitungkan? Hanya 10.000 yuan. Saya mampu membelinya. Hubungi Departemen Keuangan untuk Anda. Sekarang penyebabnya telah ditemukan. Kemudian saya akan menaruh beberapa di AC. Obat antiinflamasi dan pereda nyeri. Seharusnya segera. Ini akan mengembalikan nafsu makan Anda. Terima kasih banyak, Nona Lin. Saya akan memberi Anda biaya terima kasih sekarang. Nona Lin, itu uang tunai kering. Sisanya 19.000. Saya akan mentransfernya kepada Anda di ponsel saya sebentar lagi. Nona Lee. Silakan ikut denganku untuk mengambil obatnya. Kobayashi, Anda harus menjaga Ashi terlebih dahulu. Mendesis. Binatang berkaki 2, Demi Anda membantu saya menyembuhkan mulut saya. Izinkan saya memberitahu Anda, rahasia menghasilkan uang. Dia benar-benar sekuat itu. Apakah ada rahasia untuk menghasilkan uang? Di Taman Danau Timur. Saya memiliki seseorang bernama Sang Biao, teman kucing putih. Ada beberapa dari mereka di sana. Kalian manusia telah kehilangan. Kecerahan berkilau. Dikatakan cukup berharga. Kecerahan berkilau. Sesuatu yang sangat berharga. Abu. Anda tidak akan benar. Berlian atau emas. Saya juga tidak yakin tentang spesifiknya. Lihat saja dan Anda akan melihat. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Sang Biao pernah ditinggalkan oleh seseorang. Jadi sekarang tidak terlalu dekat. Jangan menakut-nakuti lagi. AC, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa cukup makanan kucing kaleng. Kemudian cari teman Anda. Anda pintar. Biao tersesat. Mereka hampir menggeledah seluruh taman. Masih belum ada tanda-tanda Sang Biao. Sepertinya saya tidak akan bertemu dengannya hari ini. Pasti ada lebih banyak lagi di taman. Anak-anak kecil lainnya yang bersekongkol dengan Rusia. Ambil ini. Beri mereka makan stik kucing kalengan. Hindari pemborosan. Meong sangat menyakitkan. Perhatikan saya. Tidak baik. Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Lari. Lari.
Apakah Anda baik-baik saja? Meong membawa yang lain. Kamu binatang berkaki dua yang tercela. Tak satu pun dari mereka yang baik. Jauhi saya. Jangan takut. Saya bukan orang jahat. Saya hanya ingin bertanya. Apakah Anda tahu Sang Biao? Ben Mimi Dawang adalah Shuang Biao. Jadi kamu benar-benar Wang Biao. Aselah yang mengirimku untuk menemukanmu. Sang Biao, lihat, saya bahkan bawakannya untuk Anda. Makanan kucing kalengan yang lezat. Baunya luar biasa. HMPH, mencoba menipu saya dengan makanan. Hari ini, saya Wang Biao, Raja Rusia yang mati. Saya juga. Benar-benar harum dan lezat. Sang Biao, kakimu terluka. Izinkan saya membantu Anda membalutnya. Jika luka tidak diobati, luka akan meradang. Biao tersesat. Saya benar-benar datang ke tempat yang tepat hari ini. Jika tidak, luka akan terinfeksi. Anda akan mendapatkan banyak hal. Kamu binatang berkaki dua sebenarnya adalah orang baik. Saya mengerti prinsip membalas kebaikan. Kamu membantuku mengusir jahat itu. Lukanya sembuh. Dan beri aku sesuatu yang enak. Aku akan membalasmu. Ikuti saya. Di sini, ada di sini. Sebenarnya ada emas di sini. HMPH, kalian binatang berkaki dua. Bukan yang paling saya sukai. Apakah itu sesuatu yang mengkilap sekarang? Saya benar-benar mengambil cukup banyak. Semua ini adalah milikmu. Saya mendengar harga emas sangat mahal saat ini. Harga daur ulang tidak kurang dari 1 potong. Jika semua ini benar. Setidaknya, itu saja. Seharusnya 50 gram. Itu lebih dari 50.000 yuan. Biao tersesat. Apakah Anda benar-benar memberi saya semua ini? Ini terlalu berharga. Berhenti membuang-buang di semak-semak aku. Shuang Biao, selalu menepati janjiku. Besi tua ini. Mengambil ruang di sarang saya. Anda mengambilnya tepat pada waktunya. Baiklah. Dia suka kehilangan Biao. Terima kasih atas pemberian murah hati Anda. Mulai sekarang, biaya makan Anda. Saya mengambil semuanya. Makanan kaleng kucing sudah cukup. Ayo pulang bersama Ibu. Meong, siapa yang ingin pulang denganmu? Biarkan aku pergi. Saya memiliki jiwa yang bebas. Tidak perlu memeliharanya sebagai hewan peliharaan di rumah. Oposisi tidak valid. Anda adalah kontributor hebat saya. Bagaimana Anda bisa terus bertahan dengan angin dan tidur dalam keadaan miskin? Ayo pergi. Halo, bos. Bos, bisakah Anda melihatnya? Berapa banyak uang yang dapat didaur ulang? Ini. Semuanya adalah emas murni. Kondisinya cukup baik. Saat ini, harga daur ulang emas adalah setiap gram berharga 1.100 yuan. Gelang beratnya 29 gram. Kalung, 48 gram. Cincin ini memiliki berat 10 gram. 87 gram. Lebih baik dari yang saya harapkan. Itu hampir 2 kali lipat jumlahnya. 87 kali 1.100 yuan. Totalnya adalah 95.700 yuan. Nona. Ini pasti daur ulang. Baiklah. Harap tunjukkan kode pembayaran Anda. Dikreditkan, 95.700 yuan. Terima kasih, bos. Dengan uang ini, saya tidak perlu khawatir menikahi orang bodoh desa. Bahkan di masa depan, saya bahkan bisa mendengarkan hewan-hewan kecil berbicara. Hasilkan lebih banyak uang. Mencapai kebebasan finansial. Biao tersesat. Sekarang ibu punya uang. Saya akan membawa Anda untuk membelinya nanti. Kotoran kucing kering beku dan bingkai panjat kucing. Baiklah, hentikan binatang berkaki dua yang kekanak-kanakan. Yang ini rasanya seperti daging sapi, dan ikan kecil kering itu. Saya ingin semuanya. Baiklah, baiklah, aku akan belikan semuanya untukmu. Cui Guo, apa sebenarnya yang ingin kamu makan? Bisakah Anda memberitahu saya? Aku memohon, makanlah sesuatu. Jika Anda tidak makan sekarang, Anda akan kelaparan. Buah zamrud. Bos. Bos. Burung beo apa yang bisa dimakan di sini? Saya membeli semuanya. Buah zamrud burung beo saya. Dia telah melakukan mogok makan selama 3 hari. Selama bisa makan. Saya akan memberi Anda ekstra. Biaya terima kasih 20.000 yuan. Tidak makan, hanya tidak makan. Benar-benar menolak untuk makannya. Jika Anda tidak akan mengembalikan istri saya, aku akan membuat diriku kelaparan. Dia sebenarnya ingin bunuh diri. Sungguh burung yang bodoh. Istri. Mungkinkah nona Lu ini? Dia mengirim rekan Cui Guo pergi. Tapi melihatnya menangis dengan sangat sedih. Dia sangat peduli dengan Cui Guo. Dia sepertinya bukan seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Menghela nafas bagaimanapun, itu adalah kehidupan yang hidup dan bernafas. Selain itu, dan bonus terima kasih 20.000 yuan. Nona Lu, bisakah saya melihat burung beo Anda? Anda tahu burung beo. Saya bisa mencobanya. Nona Lu, keluarga Anda telah ada baru-baru ini. Apakah Anda memiliki hewan peliharaan lain atau mungkin? Apakah ada hewan peliharaan yang meninggal baru-baru ini? Tidak, saya tidak. Saya hanya memiliki Cui Guo sebagai hewan peliharaan di rumah. Berbohong, berbohong. Gadis ini, dia pasti telah membesarkan hewan peliharaannya sampai mati. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Burung ini telah berbohong, berbohong. Saya tidak. Itu satu-satunya hewan peliharaan di keluargaku. Saya juga tidak tahu mengapa. Katakan saya berbohong. Masalahnya masih belum jelas. Semuanya, tolong tenang sejenak. Cui Guo, jangan terburu-buru dulu. Beritahu saya. Mengapa Anda mengatakan Nona Lu berbohong? Dia menyuruhku Cui Hua pergi. Dia masih tidak mau mengakuinya. Siapa bunga zamrud itu? Cui Hua adalah istri saya. Kami adalah pasangan. Dia sangat cantik. Matanya besar. Sama seperti saya. Semua hijau. 3 hari yang lalu, tuan yang jahat memanfaatkan tidurku. Dia menyuruh Cui Hua pergi. Cui Hua masih belum kembali. Cui Hua, cepat kembali. Tanpamu, aku juga tidak ingin hidup. Nona Lu.
Apakah Anda memiliki hewan peliharaan lain di rumah baru-baru ini? Buah zamrud mata terlihat sangat mirip. Mata hijau besar. Anda baru saja mengirimkannya 3 hari yang lalu. Tidak. Tidak, saya benar-benar belum memiliki hewan peliharaan lain. Tidak ada satu nyamuk pun di rumah saya. Hanya Cui Guo yang tersisa. Untuk melihat reaksi Nona Lu. Itu benar-benar tidak terdengar seperti berbohong. Jadi mengapa Cui Guo mengatakan itu? Meong. Hai. Burung bodoh. Mengapa kucing? Lihat dirimu, sangat canggung. Ini tidak seperti seekor burung yang akan tertarik pada Anda, istri Anda. Mungkinkah Anda hanya membayangkannya? Cui Hua jelas tidak palsu. Cui Hua dan saya bersama setiap hari, makan dan berjemur di bawah sinar matahari, tidur bersama di kandang. Hubungan mereka sangat baik, meskipun Cui Hua tidak bisa berbicara. Tapi seluruh tubuhnya terasa lembut. Memegangnya terasa sangat menyenangkan, tidak dapat berbicara. Seluruh tubuhnya terasa lembut. Mungkinkah itu bunga zamrud? Mereka sama sekali bukan makhluk hidup. Nona Lu. Rumah Anda berada di dekat. Apakah ada yang dikirim? Mungkin bukan makhluk hidup, dia sangat mirip dengan Cui Guo. Ini juga lembut dan hijau. Dia sangat mirip dengan Cui Guo. Oh. Seharusnya mainan mewah-mewah hijau itu. Iya, itu adalah istri saya. Merusak tuan rumah. Kembalikan istri saya dengan cepat. Binatang berkaki 2 yang baik hati. Cepat dan biarkan aku menjadi tuanku. Kembalikan aku Cui Hua. Tolong, saya mohon kepada Anda. Jangan biarkan dia putus lagi. Kami adalah kekasih sekarang. Tidak mungkin, Cui Hua hanyalah boneka. Anda burung. Tak satu pun dari kalian adalah spesies. Anda masih bisa berkencan seperti ini. Tidak ada urusan Anda. Cui Hua dan aku adalah cinta sejati. Masalah hati. Apa yang Anda ketahui kucing lajang? Nona Lu. Kemungkinan besar Cui Guo karena ini. Mewah burung beo hilang. Itu sebabnya mereka memilih untuk melakukan mogok makan. Ah. Tidak, tapi itu hanya boneka. Mengapa Cui Guo datang mencarinya? Cui Guo sangat mungkin. Ambil boneka burung beo itu, sebagai pendampingnya, setelah mereka memutuskan pasangan. Akan memberikan segalanya dalam perasaan mereka. Bersama seumur hidup, tidak dapat dipisahkan dari bayangan. Anda mengambil bonekanya. Di mata Cui Guo, Anda secara paksa menghancurkan mereka. Jadi, itu sebabnya Cui Guo akan melakukan mogok makan untuk melawan. Oh wow, jadi begitulah adanya. Kenapa saya tidak memikirkan itu? Mungkin buah zamrud harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Boneka burung beo kembali. Hanya dengan begitu mereka akan bersedia makan. Nona Lu, bisakah kita menemukan boneka burung beo itu? Oh, tidak. Saya memasukkannya ke dalam dry cleaner 3 hari yang lalu. Saya melihat boneka itu kotor. Cui Guo sangat menyukainya. Kemudian, saya tertidur saat masih tertidur. Saya memasukkannya ke dalam dry cleaner. Setelah itu, Cui Guo berhenti makan. Saya sangat ingin mencari dokter. Dia benar-benar melupakannya. Menghela nafas. Dry cleaner tepat di sebelah. Saya akan mengambilnya sekarang. Nona Lin. Bisakah aku merepotkanmu? Tolong jaga saya dulu. Saya akan kembali nanti. Baiklah. Sekarang itu bagus. Cui Guo akhirnya bisa makan. Binatang berkaki 2 yang baik hati. Terima kasih telah membantu saya menemukan istri saya. Sebagai imbalannya, saya bersedia memberitahu Anda sebuah rahasia. Ada satu di Taman Beishan. Pohon belalang tua yang sangat besar. Sebuah kotak logam terkubur di bawah pohon. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Kalian manusia berbicara tentang barang antik. Barang antik. Saya kembali. Menemukannya. Buah zamrud. Bunga zamrud. Anda akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Nona Lin. Saya akan transfer biaya terima kasih kepada Anda. Terima kasih telah membuat Cui Guo bersedia makan. Baiklah. Menerima 20.000 yuan. Setelah memahami apa yang dikatakan hewan, menghasilkan uang benar-benar mudah. Tempatnya agak kecil. Tapi itu masih cukup bersih. Cukup bagiku, Raja, untuk tinggal di dalamnya. Lapar, bukan? Mari kita coba salmon kalengan ini. Kehidupan. Kehidupan. Rasanya baik-baik saja. Ikan kecil kering segar. Baiklah, saya mengerti. Untuk ketulusan Anda. Ini adalah Raja Agung. Aku akan dengan enggan menerimamu sebagai tuanku. Tapi Anda harus ingat. Aku, Biao yang galak, paling benci ditinggalkan. Jika kamu berani membuangku, aku pasti akan mengambil semua sepatumu. Punya semuanya. Sang Biao, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya bersumpah. Setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Menghela nafas. Meskipun saya memiliki beberapa tabungan sekarang. Tapi mereka ingin menetap di kota dan membeli rumah. Menjalani kehidupan yang baik. Saya tidak punya cukup uang. Namun, Anda harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Oh sayang. Menghasilkan uang tidaklah mudah. Bukankah burung konyol itu mengatakan demikian? Di bawah pohon belalang tua di Taman Beishan. Barang antik dikubur. Saya mendengarkan mereka yang ada di taman. Orang tua dan wanita tua itu telah mengobrol. Barang antik telah menjadi berharga. Besok, kita akan menggali barang antik. Itu pasti akan dijual dengan banyak uang. Iya. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Tidak ada waktu untuk menunda. Ayo pergi sekarang. Kehidupan hidup. Sekarang. Hari sudah gelap. Tuan bodoh. Saya ingin tidur. Biao tersesat. Baru setelah gelap segala sesuatunya selesai. Hanya dengan tetap diam Anda dapat menghasilkan banyak uang. Ayo pergi. Taman Beishan sangat besar. Yang mana? Ini adalah pohon belalang tua yang disebutkan Cui Guo. Menghela nafas. Halo. Bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu tentang taman ini? Pohon belalang tua yang sangat besar itu. Ke arah mana?
Pohon belalang tua yang sangat besar. Oh, Anda terus bergerak maju di sepanjang jalan ini. Kemudian berbelok di belakang bebatuan. Anda dapat melihatnya. Gadis kecil, hari itu akan segera gelap. Apa yang Anda lakukan di sana? Ada seekor anjing liar. Anda benar-benar besar. Kami biasanya berjalan-jalan di sekitarnya. Hati-hati. Baiklah, saya akan berhati-hati dan terima kasih. Bukan apa-apa. Hai. Ternyata itu keledai bertelinga besar. Menguasai. Anda tidak perlu takut. Orang itu adalah bawahanku yang kalah. Aku akan melindungimu. Benar-benar suram. Anda sangat mengesankan. Aku, Shuang Biao, tidak pernah berbohong. Bagus, keledai bertelinga besar. Jangan tidur, aku di sini. Saya mengalami mimpi buruk. Bagaimana saya bisa memimpikan pria itu Sang Biao dan panggil saya dengan nama panggilan? Saya dengan jelas memanggilnya Xiongda. Jika bukan karena kalah darinya. Saya tidak seburuk itu. Lari ke tempat seperti God Forza ini. Melawan tanah. Hidup itu sulit bagi seekor anjing. Keledai bertelinga besar, bangun. Siapa? Berkabung Biao. Apa yang membawa Anda ke sini? Halo, beruang besar. Bahkan ada binatang berkaki dua yang menyebalkan. Hai, keledai bertelinga besar. Siapa yang Anda teriakan? Ini tuanku. Menjadi gatal lagi. Ya, tidak, saya salah. Sudah lama sekali. Masih sangat ganas. Beruang itu besar. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Apakah itu mungkin? Saya mendengar bahwa di bawah pohon belalang tua ini, sebuah kotak logam terkubur. Saya ingin menggalinya, tidak apa-apa. Sebagai gantinya, saya akan memberi Anda sosis lezat dan makanan kaleng. Tentu saja. Anda menggali. Dagingnya masih yang terbaik. Lebih baik daripada saya di tempat sampah. Nasi yang Anda temukan rasanya 100 kali lebih enak. Tinggalkan beberapa untuk saya. Saya ingin makan juga. Pohon belalang tua ini sangat besar. Cui Guo menyebutkan kotak besi. Di mana tepatnya itu dikuburkan? Area di bawah pohon belalang ini terlalu luas. Anda tidak dapat melihat apapun. Bisakah Anda membantu saya menggalinya? Beruang itu besar. Tidak masalah. Saya dapat membantu Anda. Sungguh. Itu luar biasa. Terima kasih. Namun, Anda harus membawa saya bersama Anda. Saya benar-benar tidak ingin bekerja keras lagi. Tolong bawa saya masuk dan pertahankan saya. Keledai bertelinga besar. Beraninya kamu mencuri tuanku. Aku akan menggarukmu sampai mati. Biao tersesat. Jangan marah. Sekarang saya punya sedikit uang. Memelihara beruang besar lainnya juga terjangkau. Beruang itu besar. Anda bisa pulang bersama saya. Hanya saja rumah saya agak kecil. Anda hanya dapat tinggal sementara di balkon. Tidak masalah. Selama ada tempat untuk tidur, itu sudah cukup. Aku akan pergi menggali kota untukmu sekarang. Kotak ini. Tampaknya penguburan memakan waktu cukup lama. Kuncinya berkarat. Bukankah ini hanya sepotong kayu biasa? Tidak ada yang istimewa. Ini benar-benar barang antik. Saya juga tidak tahu. Baiklah. Saya akan membawanya pulang dulu. Ngomong-ngomong, Xiongda, apakah Anda ingin pulang bersama kami? Dengan sukarela, rela. Ayo pulang. Bagaimana Anda melihat ini? Itu semua hanya sepotong kayu tua. Itu memang memiliki sedikit aroma, tapi tidak terlalu kuat. Cui Guo mengatakan itu adalah barang antik. Tapi barang antik seharusnya tidak porselen. Dan kaligrafi dan lukisan? Orang-orang online mengatakan ini adalah sejenis gaharu. Gaharu yang bagus dapat dijual lebih dari 5 juta. Saya harus bergegas dan mencari toko barang antik untuk bertanya. Kehilangan harimau dan beruang besar. Saya akan segera keluar. Anda semua tinggal di rumah dengan patuh. Tidak berlarian. Jangan khawatir. Raja Agung Ben hadir. Keluarga ini tidak bisa dilemparkan ke dalam kekacauan. Guru, yakinlah, saya akan mendengarkan Sister Biao. Baiklah. Botol ini terlihat cukup bagus. Permisi. Bos Zhao, lihat, apakah ini berharga? Izinkan saya melihatnya. Lihatlah garis oli dan zaman kayu. Pasti sudah cukup lama. Saya pikir itu sesuatu yang baik. Jadi itu hanya sepotong kayu busuk. Gadis kecil. Toko barang antik ini. Ini jelas bukan tempat pengumpulan sampah. Itu tidak terlihat seperti Rosewot. Itu juga tidak terlihat seperti Huang Huali. Gadis kecil. Anda telah ditipu, bukan? Di mana Anda menemukan kayu yang pecah? Benar-benar sekelompok orang yang tidak menghargai nilai. Bahkan tingkat atas ini. Bahkan gaharu air tua pun tidak dapat mengenalinya. Gadis muda ini terlihat sangat muda. Dia mungkin tidak mengerti nilai gaharu ini. Itu hanya memungkinkan saya mengambil penawaran besar. Oh sayang. Gadis kecil. Kamu benar-benar agak tua, potongan kayu ini. Namun, itu tidak memiliki minyak yang cukup. Teksturnya rata-rata. Permukaannya juga retak. Di toko barang antik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disajikan di depan umum. Jadi itu benar-benar bukan barang antik. Namun, saya pikir itu tidak mudah bagi gadis muda seperti Anda.
Meskipun kayu ini tidak bernilai banyak, tapi di dalam toko, hanya kehilangan sepotong pun. Kayu yang digunakan untuk melindungi meja. Bagaimana dengan ini? Saya akan menawarkan 500 yuan. Anggap saja itu hubungan yang baik. Anda tidak melakukan perjalanan dengan sia-sia. Bagaimana? Lupakan saja, bos, karena tidak berharga banyak. Orang ini, yang ini, saya tidak akan menjualnya. Hai gadis kecil. Pikirkan lagi. 500 yuan ini. Itu juga uang. Simpan potongan kayu ini. Itu tidak banyak membantu. Seperti ini, saya akan berkontribusi 800. 800 harusnya baik-baik saja, bukan? Ini adalah harga tertinggi. Lupakan saja. Hewan peliharaan saya. Saya suka rasa kayu ini. Aku akan menyimpannya untuknya. Perlakukan saja sebagai mainan tumbuh gigi. Bagaimanapun, itu tidak berharga banyak. Menghela nafas, gadis kecil. Anda benar-benar tidak mendengarkan saran. Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Apa gunanya menyimpan kayu ini? 1000. Kesepakatan harga tetap terakhir. Jika Anda menjualnya, Anda akan mendapat untung. Hei, Zhao tua. Sepotong kayu pecah untuk menempatkan kaki meja. Mengapa Anda masih bergegas masuk? Oh sayang, ini bukan untuk melihatnya, seorang gadis kecil. Tidak mudah. Saya hanya akan menaikkan harganya. Gadis kecil. Hartiwan cukup banyak. Setelah beberapa saat, pemilik ini menaikkan harga 3 kali lipat. Sepotong kayu ini pasti sangat berharga. Saya tidak bisa tertipu. Ah, gadis, sepotong gaharu laut selatan di tangan Anda. Apakah Anda berencana untuk menjualnya? Bagaimana kalau menjualnya kepada saya? Saya bersedia membayar 5 juta. 5 juta. Iya. Jika itu adalah gaharu laut selatan terbaik, saya bisa menambahkan 1 juta lagi. Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Kata bos Zhao, ini hanya sepotong kayu biasa. Tidak berharga. Kayu biasa. HMPH. Gadis. Anda mungkin bertemu bos pelit yang tahu yang terbaik. Gadis. Sepotong gaharu Anda ini, bisakah saya meminjamnya sejenak untuk menghargai? Jika mata lama saya kabur, saya mungkin salah. Saya bersedia membayar 1 juta untuk membelinya. Saya minta maaf kepada Anda. Baiklah, aku bisa memberikannya kepadamu. Sungguh temuan yang langka dan berharga. Kaya lemak. Aromanya kaya dan bertahan. Patina ini dan pola pelapukan ini. Setidaknya ini adalah peninggalan lama dari sebelum dinasti Ming. Gadis, materi Anda. Tidak hanya produk asli. Dan selain itu, ini juga merupakan gaharu kelas atas dari Laut Cina Selatan. Orioles bernyanyi di tengah nanmu hijau dan langka. Baru saja. Saya bilang 5 juta. Itu meremehkan. Sepotong gaharu ini. Saya bersedia membayar 10 juta. Ah, berapa banyak? 10 juta. Gadis. Jika menurut Anda harganya rendah, saya bisa menambahkan 1 juta lagi. Cukup. 11 juta. Harga ini benar-benar wajar di pasaran. Anda baru saja mendapatkannya di rumah lelang. Juga sulit untuk melampaui angka ini. Dia benar-benar ingin mengumpulkan item ini. Tidak, Tuan. Saya tidak mengatakan itu terlalu sedikit. Saya takut. Tidak perlu menambahkan lebih banyak lagi. Hanya 10.000 yuan sudah cukup. Baiklah. Karena wanita muda itu sangat lugas. Saya bukan orang tua yang menolak. Mari kita bertaruh pada 10 juta. Datang. Ini adalah kartu nama saya. Di masa depan, apapun bisa terjadi. Anda dapat pergi ke rumah lelang Li untuk menemukan saya. Sekarang, saya di sini untuk mencari keadilan bagi Nona Lin. Baiklah, Zhao tua, itu terlalu gelap hati. 10 juta harta karun ini. Anda ingin menipunya hanya dengan 1.000 yuan. Dia benar-benar kekurangan kebajikan. Menindas seorang gadis muda yang tidak tahu apa maksudnya. Ya, tepat. Sungguh toko yang teduh. Saya tidak akan pernah datang lagi. Toko besar menggertak pelanggan. Dan seterusnya. Tidak, itu salah. Ini adalah jebakan yang Anda pasang untuk saya. Pikirkanlah, semuanya. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Saya baru saja mengatakan ini adalah sepotong kayu busuk. Orang tua itu bergegas masuk dan mengatakan itu bernilai 10 juta. Saya pikir mereka hanya pria. Mereka ingin menggunakan trik ini untuk menipu saya. Itu membuat saya berpikir ini adalah sesuatu yang baik. Mereka ingin saya membayar harga yang tinggi. Beli potongan kayu busuk ini. Anda mengatakan Anda menawarkan 10 juta. Siapa yang tidak akan mengatakan kata-kata kosong? Jika Anda memiliki nyali, transfer padanya. Berbalik dan berbalik. Aku tidak takut padamu. Oh sayang. Baru kemarin, saya menerima sepotong porselen Ming dan King. Uang di akun ini. Hampir semuanya habis. Yo. Kurasa aku tidak bisa keluar. Dan dia mengatakan dia bukan penipu. Saya tidak bisa terus beraksi. Menerima 7,5 juta yuan. Nona Li. Saya benar-benar minta maaf. Di akun ini. Hanya 7,5 juta yang tersisa. Aku akan mentransfernya kepadamu dulu. Hanya lebih dari 2,5 juta unit yang tersisa. Saya sudah menelepon. Cucu perempuan saya sedang dalam perjalanan. Dekat. Segera datang. Oh. Baiklah. Kakek saya adalah manajer rumah lelang Li. Dia telah berkecimpung di dunia barang antik selama beberapa dekade. Tidak sampai melakukannya demi itu. Menipu bos kecil sepertimu. Dan begitulah drama itu terungkap. Tapi itu bosmu, Bos Zhao. Menindas kaum muda. Weixin Zhuangjia. Hanya itu yang harus saya katakan hari ini. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Nona Lin, toko Anda
Jangan pernah memikirkannya. Maaf, Nona Lin. Saya buta. Saya tersihir. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Tolong, Pak, bermurah hati. Tolong ampuni saya sekali ini. Bos Zhao, melakukan bisnis di masa depan. Integritas masih menjadi fondasi. Ya. Saya pasti akan beroperasi dengan integritas di masa depan. Dan baik yang muda maupun yang tua jujur dan jujur. Nona Lin, lama tidak bertemu. Seperti salju. Anda tahu Nona Lin. Lebih dari sekadar kenalan. Kakek. Abu. Nona Lin yang menyelamatkanku. Oh. Nona Lin. Apakah kakek saya membeli barang-barang Anda? Kemudian saya akan mentransfer saldo kepada Anda sekarang juga. Seperti salju. Pembayaran sisanya adalah 2,5 juta. Anda mentransfer tambahan 500 ribu. Tidak banyak perubahan. 500 ribu itu adalah deposit. Selain itu, saya memiliki sesuatu yang sangat penting. Saya ingin meminta bantuan Anda. Apa itu? Ini sahabatku Gusinyi. Dia akan bertunangan minggu depan. Tapi hewan peliharaan mereka adalah lelucon. Akhir-akhir ini, hal-hal telah bertindak di luar karakter. Tiba-tiba, dia melakukan mogok makan. Dan bahkan untuk tunangannya. Itu menggonggong liar tanpa henti. Sinyi takut Haha mungkin menderita rabies. Jadi saya membawa Haha ke rumah sakit hewan peliharaan. Pergi periksa. Tapi hasil tes keluar. Menemukan Haha tidak memiliki masalah kesehatan. Sehat tapi tiba-tiba mogok makan. Ini benar-benar agak tidak biasa. Tapi Nona Li, saya khawatir saya tidak bisa pergi bersama Anda untuk menemui dokter. Mengapa? Apakah karena biaya konsultasi terlalu rendah? Tidak. Itu adalah rencanaku. Membuka tempat penampungan untuk hewan liar. Selama periode ini, saya ingin fokus mempersiapkan ujian kualifikasi dokter hewan. Nona Lin, Anda ingin membuka tempat penampungan hewan peliharaan liar. Adapun perawatan kesehatan hewan peliharaan. Bagaimana Anda berencana untuk mengatasinya? Minta dokter hewan. Tapi biayanya cukup tinggi. Saya belum menemukan ini. Ini benar-benar masalah. Sungguh kebetulan. Sinyi dan keluarga mereka tepat untuk menjalankannya. Ada industri perawatan kesehatan hewan peliharaan. Rumah sakit hewan peliharaan terbesar di Jiangcheng. Itu dijalankan oleh keluarga mereka. Jika Anda mau merawatnya, haha. Nona Lin, saya berjanji. Rumah sakit hewan peliharaan Sinyi Jia. Dan bisa diberi tempat untuk berlindung. Membangun hubungan kerja sama jangka panjang. Dan Nona Lin, tidak peduli hasilnya. 500 ribu itu semua biaya konsultasi Anda. Nona Li, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Namun, tidak ada jaminan itu akan sembuh. Benarkah? Itu bagus. Kalau begitu aku akan menelepon Sinyi sekarang. Tetapkan waktu. Baiklah. Baiklah, Nona Li, sampai jumpa besok. Menguasai, apakah Anda akan keluar besok? Itu benar, besok saya harus pergi ke tempat Nona Li. Hewan peliharaan keluarganya, Husky, mereka sedang mogok makan. Husky. Saya tahu anjing seperti itu, konyol. Menguasai, bawa aku bersama. Saya juga ingin pergi, jika terjadi sesuatu. Aku bisa melindungimu. Kalian ingin keluar dan bersenang-senang besok, bukan? Ngomong-ngomong. Baiklah. Nona Li, besok saya bisa membawa kucing dan anjing saya bersama saya. Bangun. Mungkin mereka bisa membantu dengan tawa. Untuk meredakan emosi saya. Tentu saja Anda bisa. Haha, akhir-akhir ini aku merasa kesepian. Mungkin dia punya teman bermain. Itu bisa mengalihkan perhatian mereka. Kalau begitu aku akan membawa kalian semua bersamaku besok. Ingat, jangan menimbulkan masalah. Kepatuhan yang dijamin. Menyenangkan. Nona Lin telah tiba. Nona Lin, terima kasih telah datang untuk membantu. Apakah ini hewan peliharaan Anda? Sangat lucu. Ini Sang Biao. Anjing ini adalah Xiongda. Biarkan mereka bermain dengan Haha sebentar dulu. Biao tersesat. Beruang itu besar. Nama yang diberikan Lin kepada hewan peliharaannya. Ini cukup istimewa. Haha. Silakan, duduk. Saudara, mengapa Anda begitu kempes? Saya tidak ingin makan atau bergerak. Tuannya akan menikahi orang jahat. Hatiku sangat sakit. Orang jahat apa? Maksudmu tunangan tuanmu? Chen Feng itu. Dia tampak sangat baik kepada saya di permukaan. Dia terus membelikan saya makanan ringan dan mainan. Tapi saya bisa merasakannya. Dia tidak benar-benar menyukaiku. Itu saja. Mungkin dia tidak menyukai binatang. Dia masih belum setia. Dia diam-diam makan di belakang punggung tuannya. Saya menciumnya. Dia membawa aroma wanita lain. Dan bukan hanya satu. Dia pikir menyemprotkan parfum akan menutupinya. Tapi hidungku tajam. Perselingkuhan. Ini masalah besar. Nona Lin. Haha. Penyakit seperti apa yang dimilikinya? Nona Gu. Haha, perilaku puasa. Sebenarnya, ada alasannya. Sekarang, biarkan Haha memberitahu Anda secara pribadi. Haha. Izinkan saya membantu Anda mendapatkan apa yang ingin Anda katakan. Baiklah. Haha. Apakah Anda? Saya tidak setuju dengan Tuan Chen bertunangan dengan Nona Gu. Tangan kiri berarti ya. Dengan tegas menentang Tuan, menikahi trotter babi besar itu. Mengapa? Haha. Mengapa Anda tidak setuju? Mungkinkah karena Tuan Chen? Apakah mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda? Tangan kiri mengatakan tidak. Bagaimana ini mungkin?
Chen Feng selalu sangat memperhatikan Haha. Baik itu makanan ringan atau mainan. Semuanya dipilih dengan cermat olehnya. Dia juga bertanggung jawab untuk berjalan-jalan dengan anjing setiap hari. Dia berpura-pura tulus. Satu hal di permukaan, yang lain di balik layar. Nona Gu, saya hanya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalahnya. Percaya atau tidak, Anda menilai sendiri. Menyenangkan. Nona Lin tidak akan pernah berbohong. Jangan marah dulu. Mari kita masuk ke dasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang terjadi? Haha. Selain alasan ini, apakah ada alasan lain? Tangan kiri mengatakan tidak. Tangan kanan menunjukkan ya. Haha. Beritahu saya. Apa alasan lainnya? Mungkinkah karena apakah Tuan Chen selingkuh? Tangan kiri menunjukkan ya. Tangan kanan berarti tidak. Itu benar. Dia tidak malu. Tidak. Itu tidak mungkin. Menyenangkan. Apakah Anda baik-baik saja? Menyenangkan. Saya membeli beberapa makanan anjing untuk Haha. Ini adalah yang diundang Rusue. Komunikator hewan peliharaan. Saya tidak menyangka dia begitu muda. Iya. Nona Lin benar-benar mengesankan. Haha. Datang. Lihat makanan lezat apa yang dibawakan paman untukmu. Tersesat. Jauhi tuanku. Jangan pernah berpikir untuk mendekati tuanku. Bau busuk padamu membunuhku. Ini. Beruang itu besar. Tuannya berbahaya. Dia mencium bau darah manusia. Iya. Aroma padanya hari ini sangat menakutkan. Cepat keluarkan dia. Nona Gu. Kondisi Haha masih belum membaik. Emosinya tidak bisa terlalu gelisah. Bisakah Tuan Chen melangkah keluar sebentar? Chen Feng, kamu melangkah keluar sejenak. Haha, sekarang melihatmu membuat keributan. Baiklah, saya akan menunggu di dalam mobil dulu. Anjing mati. Suatu kali Gusinyi dan saya menikah, aku akan segera membunuhmu dan membuatmu menjadi sup daging anjing. Nona Gu, hubungi polisi sekarang. Perselingkuhan. Polisi mungkin tidak akan peduli. Tidak sesederhana itu. Chen Feng membawa sejumlah besar rasa darah manusia segar. Ini mungkin melibatkan insiden kekerasan, bahkan kasus pembunuhan. Ya Tuhan. Baiklah, saya akan melaporkan kembali. Hai, 110? Saya ingin melaporkannya ke polisi. Nona Lin, hasil penyelidikan polisi telah dirilis. Pekan lalu, ketika Chen Feng berdebat dengan kekasihnya, secara tidak sengaja mendorong orang lain ke bawah, fatal dari benda keras di bagian belakang kepala. Sekarang, Chen Feng diduga cedera yang disengaja, dan kejahatan menyebabkan kematian. Dia telah ditangkap secara resmi. Nona Lin, jika Anda tidak mengingatkan saya tepat waktu, saya sekarang. Dia sudah menikah dengan seorang pembunuh. Semuanya ada di sini. Terima kasih kepada Nona Lin. Hanya dengan begitu saya dapat memangkas kerugian saya tepat waktu. Ini adalah tanda kecil rasa terima kasih saya. Ini dia. Ini adalah yang telah saya janjikan kepada Nona Lin sebelumnya. Rumah sakit hewan peliharaan keluarga saya dan masa depan Anda. Tempat penampungan hewan liar. Perjanjian kerja sama strategi seumur hidup. Menyelamatkan semua hewan yang terlindung oleh fasilitas di bawah spanduk saya. Kunjungi rumah sakit manapun. Semua biaya pengobatan tidak dipungut biaya. Efek permanen. Nona Gu, semoga kami memiliki kerjasama yang menyenangkan di masa depan. Ngomong-ngomong. Nona Lin. 5 juta ini adalah uang terima kasih pribadi saya. Pastikan untuk menerimanya. Kalau begitu terima kasih, Nona Gu. Menyenangkan. Anda telah melakukan cukup banyak hal. Namun, saya juga punya kejutan untuk Nona Lin. Kakek saya ingin mengundang Anda pergi menghadiri pelelangan keluarga Li 3 hari kemudian. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu? Ada beberapa bidang tanah di pinggiran kota di pelelangan. Meskipun lokasinya terpencil, tapi areanya sangat luas. Harganya juga masuk akal, sangat cocok untuk konstruksi. Tempat penampungan hewan. Itu luar biasa. Tolong berterima kasih kepada kakek Anda sebelumnya. Undangan ini untuk saya. Itu terlalu tepat waktu. Kemudian, semoga lelang sukses Ibu Lin. Baiklah. Langka dan halus, lelangannya cukup formal. Saya akan memilih gaun yang cocok untuk Anda. Toko ini, ya, saya sering datang. Hari ini saya membayar tagihan. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, seperti salju. Tidak perlu melangkah sejauh itu. Saya bisa membelinya sendiri. Mengapa kamu masih begitu sopan denganku? Langka dan halus. Ayo pergi. Nona Li. Selamat siang. Kali ini, saya ingin melihat gaya berpakaian apa itu. Hari ini saya memberi teman saya pilihan. Dia akan menghadiri pelelangan. Xiaoya. Bawa kedatangan baru toko Anda. Bawa semuanya untuk saya lihat. Ini adalah gaya gaun. Sangat cocok untuk wanita muda ini. Temperamen yang lembut. Menghela nafas, langka dan halus. Yang putih itu cocok untuk Anda. Nona Li memiliki selera yang baik. Pakaian ini. Ini adalah model baru yang baru tiba kemarin. Kain Italia. Bahkan menjahit. Mereka semua memancarkan keanggunan yang luar biasa. 888,000. Ini terlalu mahal. Langka dan halus. Cobalah. Dengan cara ini, Nona Li, tolong. Apakah Anda sudah berubah? Bagaimana dengan orang-orang si Wei? Nona Lin, keluar.
Langka dan halus. Ini terlalu indah. Wah, Si Wei. Ini terlalu indah. Bukankah itu terlalu megah? Oh tidak, apa yang begitu megah? Kenakan ini pada Anda. Itu hampir dibuat khusus. Xiaoya. Dapatkan pasangan yang serasi. Sepatu hak tinggi datang. Baiklah. Itu saja, bungkus. Seperti salju. Bisakah kita istirahat? Saya terlalu lelah. Baiklah kalau begitu, Anda beristirahat di sini dulu. Aku akan pergi ke sebelah untuk mengambil gaun yang diubah. Saya akan segera kembali. Baiklah, aku akan menunggumu. Nona. Silakan minum air. Baiklah, terima kasih. Halo, bisa membantu saya? Haruskah kita menelepon rumah sakit hewan peliharaan? Kucing saya tidak enak badan. Ponsel saya juga kehabisan baterai. Nona. Tidak ada rumah sakit hewan peliharaan di dekat mall. Yang terbaru. Masih membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke sana. Meong. Itu sangat menyakitkan saya. Beri aku dukun itu. Obat buruk macam apa yang Anda minum? Nona, bisakah Anda membiarkan saya melihat kucing itu? Saya tahu beberapa pengetahuan pertolongan pertama tentang hewan peliharaan. Mungkin itu bisa membantu. Benarkah? Itu bagus. Itu disebut Lai Chai. Dia baik-baik saja barusan. Tiba-tiba, saya merasa benar-benar terkuras dan sedikit mual. Apakah pernah sakit sebelumnya? Obat apa yang diminum? Kemarin mengalami sedikit diare. Kemudian dokter meresepkan obat anti diare. Saya memberinya makan sepotong. Obat yang diresepkan oleh dukun itu sangat pahit. Perut saya terasa seperti terbakar. Itu sangat bengkak sehingga tak tertahankan. Ini adalah overdosis obat anti diare. Lai Chai merasa tidak nyaman karena stimulasi obat. Ketidaknyamanan gastrointestinal akut. Disertai perut kembung. Ngomong-ngomong, apakah Anda membawa salah satunya? Probiotik yang datang dalam kekayaan dan umum dikonsumsi. Tidak, saya tidak. Saya pergi dengan tergesa-gesa hari ini. Tidak ada yang dibawa bersama saya. Ini. Asisten toko, tolong beri saya segelas air suhu kamar. Kemudian ambil cangkir kertas kosong. Apakah tidak apa-apa? Baiklah. Mari kita duduk di sini dan tunggu sebentar. Kekayaan akan datang. Tunggu sedikit lebih lama. Nona. Terima kasih. Pegang uang terlebih dahulu. Saya harus membuatnya muntah. Biarkan memuntahkan kelebihan obat. Muntah juga diperlukan. Nona, tolong percayalah padaku. Situasi dengan kekayaan yang masuk sangat mendesak saat ini. Jika berlarut-larut lebih lama, itu akan berbahaya. Anda memegang kepalanya. Naikkan sedikit lebih tinggi. Baiklah. Muntah. Sial. Menjijikan. Meong dan muntah-muntah. Meong. Jauh lebih baik. Baiklah, uang yang saya masuki telah dihabiskan. Namun, dia masih harus pergi ke rumah sakit. Lakukan inspeksi sistematis. Dengan begitu, itu bahkan lebih meyakinkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nama saya Sujin. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Nama saya Lin Siwei. Nona Lin. Anda benar-benar luar biasa. Saya kebetulan tahu bagaimana cara menanganinya. Nona Lin datang untuk membeli pakaian. Iya, saya datang dengan seorang teman baik. Nona Lin, ambil kartu ini. Dengan itu, semua pembelian Anda di mall ini, semua dapat menikmati diskon. Terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Kartu ini diperlakukan sebagai tanda terima kasih. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Bagi saya, ini tidak sepenting uang yang masuk. Meong. Wanita, cepat dan ambillah. Hidup saya, ini jauh lebih berharga daripada kartu yang rusak ini. Saudari Sujin, apa yang Anda lakukan di sini? Seperti salju. Jadi Nona Lin adalah temanmu. Oh Si Wei. Anda menyelamatkan seseorang lagi. Oh tidak, menyelamatkan hewan kecil dari bencana. Nona Lin, simpan saja kartu ini. Itu di bawah bendera galaksi. Semua mal berlaku. Langka dan halus. Mal ini adalah bagian dari Galaxy Group. Dan Galaxy Group, itu adalah urusan keluarga Sujin. Kartu ini bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan mudah. Kalau begitu terima kasih, Nona Su. Mobil tiba. Saya juga ingin membawa kekayaan. Pergi ke rumah sakit hewan peliharaan. Mari kita bicara lagi lain kali jika ada kesempatan. Hati-hati, saudari Sujin. Tentu, Si Wei. Saudari Sujin terkenal pilih-pilih. Dia bisa. Mereka yang secara sukarela menyerahkan kartu hitam mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Saya hanya kebetulan. Mereka hanya tahu bagaimana menangani keadaan darurat. Itu karena kami sangat kuat. Dengan kartu hitam ini. Asisten toko. Kenakan pakaian yang baru saja Anda coba. Bungkus semuanya. Seperti salju, itu mengaduk denyut nadi. Hanya bercanda. Kobayashi. Hari ini. Dibagikan. 5 bidang tanah pinggiran kota berpartisipasi dalam pelelangan. Anda dapat mempertimbangkan lot 3. Lot 3 terletak di pinggiran barat di kaki Gunung Phoenix. Area ini mencakup 15 MU. Tawaran awal adalah 3,2 juta. Sebenarnya, lot 1 berada dalam posisi yang cukup baik. Dan areanya bahkan lebih besar, mencapai 32 MU. Sebelum lot 1, ada 1, pertanian ekologis asli. Pagar juga relatif terpelihara dengan baik. Selain itu, memiliki yang dapat diubah, pemanfaatan gudang. Jika di sini, mendirikan tempat penampungan hewan liar. Anda dapat menghemat banyak biaya di kemudian hari. Namun, penawaran awal untuk nomor tanah, hanya 7 juta. Lot ini benar-benar bagus, tapi lot 1 adalah topik hangat hari ini.
Banyak perusahaan real estate mengawasinya. Persaingan pasti akan ketat. Dan anggaran saya hanya 8 juta. Pasti tidak bisa menerimanya. Sebagai perbandingan, tanah nomor 3 adalah satu-satunya untuk saat ini. Pilihan yang paling cocok untuk saya. Saya ingin bersaing untuk tanah nomor 3. Kakek Lee, apa pendapat Anda tentang lot 3? Persaingan untuk tanah nomor 3. Seharusnya tidak terlalu intens. Saya menebak. Harga transaksi akhir. Seharusnya sekitar 4,5 juta. Hingga antara 5,5 juta. Kakek. Saya baru saja mengetahuinya. Wang Jinde juga mengarahkan pandangannya pada lot 3. Persiapan sedang dilakukan untuk membangun basis pembiakan anjing di sana. Wang Jinde juga mengarahkan pandangannya pada lot 3. Sekarang semuanya dalam masalah. Seperti salju. Siapa Wang Jinde? Bagaimana rasanya? Sepertinya tidak ada dari kalian yang menyukainya. Li tua. Lama tidak bertemu. Wang Zong. Berbicara tentang iblis, dan iblis datang satu arah. Langka dan halus. Wang Jinde ini. Beberapa basis pengembang biakan hewan peliharaan yang mereka operasikan. Diam-diam, dia melakukan segala macam pelecehan terhadap hewan. Kejahatan perkawinan sedara. Banyak orang telah melaporkannya sebelumnya. Tapi Wang Jinde selalu berhasil menghancurkan bukti terlebih dahulu. Asosiasi Organisasi Perlindungan Hewan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang dia. Mengikuti master seperti itu. Pasti sangat menyakitkan. Li tua. Wanita muda ini. Kelihatannya benar-benar asing. Ini Nona Lin Siwei. Teman saya. Kobayashi. Ini Wang Jinde, Presiden Wang. Hari ini. Berencana untuk menawar lot 3. Halo, Presiden Wang. Sepertinya Nona Lin. Mereka juga ingin menawar untuk lot nomor 3. Ikuti saran saya. Jangan sentuh lot 3. Jika tidak, kala itu canggung. Hahaha. Wang Zong, penawar tertinggi di lelang menang. Setiap orang harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Baiklah. Dia memiliki integritas. Wang Jinde, apa yang ingin Anda lakukan? Tenunan, binatang berkaki dua. Aku juga tidak ingin berteriak padamu. Tetapi jika saya tidak mendengarkan, saya akan dipukuli. Saya minta maaf. Macan kumbang hitam, diam. Nona Lin tidak menakut-nakuti Anda, bukan? Lihatlah, anjing ini. Dia juga tahu cara menyesuaikan hidangannya dengan orang yang tepat. Nona Lin mendengarkan saran saya. Jangan sentuh lot 3. Agar Anda tidak melewatkan foto dan mempermalukan diri sendiri. Wang Zong. Persaingan yang adil di ruang lelang. Mengatakan hal-hal ini tidak ada gunanya. Tenunan-tenunan. Berhenti. Ikuti orang-orang seperti ini. Anda pasti sangat kesakitan. Tolong, selamatkan saya. Kamu berani menentang perintahku. Aku akan memukulmu sampai mati. Wang Jinde. Ini adalah rumah lelang keluarga Li. Ini bukan tempat bagi Anda untuk menimbulkan masalah. Berhenti di sana. Li tua. Aku akan memberimu beberapa wajah. Nona Lin. Di rumah lelang kami. Dan melihat bab yang sebenarnya. Wang Jinde. Perhatikan anjing Anda melakukan hal-hal baik. Tepat di koridor. Doberman Anda tiba-tiba menggonggong keras. Itu sangat menakutkan tangtangku. Nyonya Chen, saya tidak bermaksud. Kesalahpahaman. Seperti salju. Wang Jinde. Dia tampak sangat takut pada wanita tua ini. Ini Chen Liqin. Dia adalah nyonya tua dari keluarga Chen. Keluarga Chen adalah salah satu yang teratas di Jiangcheng, raksasa real estate. Peringkat sebagai kekuatan kelas 1. Dengan demikian, kebajikan Mas Raja ditetapkan. Itu sebabnya dia sangat takut menyinggung perasaannya. Bagaimana dengan Tang Tang? Nyonya Chen yang membesarkannya. Shi Zhu berusia 3 tahun. Nyonya Chen sangat menyukainya. Saya selalu membawanya bersama saya. Wang Jinde, jika terjadi sesuatu pada Tang Tang saya, aku belum selesai denganmu. Nyonya Chen Chen. Itu semua karena binatang ini bodoh. Aku akan menyerahkannya padamu untuk kamu buang, menghukum atau memukul sesuai keinginan Anda. Maaf. Saya tidak bermaksud memperlakukan hewan peliharaan sebagai tanggung jawab mengelak. Kambing hitam. Orang seperti Anda tidak pantas memiliki hewan peliharaan. Lupakan saja. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Tang-tangku selalu pemalu. Mudah terkejut. Anda tidak bisa menyalahkan Doberman ini sepenuhnya. Awasi anjing Anda mulai sekarang. Jangan biarkan itu muncul di depan umum. Dia berteriak begitu keras. Ya. Setelah saya kembali, pastikan untuk mendisiplinkannya dengan baik. Saya berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Hal semacam ini terjadi. Sayang, jadilah baik. Jangan takut. Nenek ada di sini. Nenek. Tang-tang merasa sangat tidak nyaman. Tang-tang, ada apa? Jangan menakut-nakuti nenek. Ada sesuatu di tenggorokannya. Itu diblokir. Nenek. Tang-tang kehabisan napas. Oh tidak. Tang-tang mungkin trakea. Itu diblokir oleh benda asing. Perawatan segera diperlukan. Kakek Li, Anda memiliki hewan peliharaan di sini. Kotak pertolongan pertama. Ya. Saya akan mengambilnya sekarang. Wang Jinde, Tang-tang pasti dalam masalah. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Nyonya Chen. Masalah ini, Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Itu semua salahnya. Jika dia tidak membuatku marah, saya juga tidak akan membiarkan macan kumbang hitam mengaum. Dia juga harus bertanggung jawab. Wang Jinde, apakah Anda merasa malu? Jelas kamu yang sengaja membuat anjing itu menggonggong sembrono. Itu mengejutkan Tang-tang. Bagaimana saya bisa menyalahkan Nona Lin? Cukup. Jika terjadi sesuatu pada Tang-tang saya, tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri. Nyonya Chen, harap tunggu sebentar. Menyingkir. Saya ingin membawa Tang-tang ke rumah sakit. Rakyat Tang-tang sekarang terhalang oleh benda asing. Perawatan segera diperlukan. Jika berlarut-larut lagi, sebelum Tang-tang dikirim ke rumah sakit, ini dapat menyebabkan kematian akibat mati lemas. Apa? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin saat Tang-tang terkejut. Letakkan benda-benda kecil di mulut Anda atau di sekitar Anda. Itu dihirup ke dalam trakea. Itu harus segera dihapus. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Apa yang membuat Anda menilai seperti itu? Anda adalah seorang dokter hewan. Apakah Anda memiliki lisensi medis? Nyonya Chen, tolong percayalah padaku. Saya yakin saya dapat menyelamatkan Tang-tang. Kobayashi.
Saya telah membawa kotak pertolongan pertama. Nyonya Chen, tolong percayalah padaku, maka saya akan mempercayai Anda sekali ini. Tang Tang akan baik-baik saja. Namun, jika saya bisa menyelamatkan Tang Tang, Wang Jinde harus mentransfer Black Panther kepadaku. Mengapa? Anda memanfaatkan kekacauan. Seseorang yang mengalihkan tanggung jawab ke hewan peliharaannya. Tidak ada hewan peliharaan yang disediakan. Wang Jinde, apa yang masih Anda ragukan? Cepat dan katakannya padanya. Baiklah. Selamatkan aku. Jika kamu menyelamatkannya, aku akan memberimu Black Panther. Bantu saya. Jangan takut, Tang Tang, itu sembuh dengan cepat. TCH. Mudah-mudahan, dia tidak akan selamat. Wang Jinde, katakan satu hal lagi. Aku akan meminta penjaga keamanan mengusirmu. Mereka ditarik keluar. Akhirnya, itu hidup kembali. Sayangku, kamu menakut-nakuti nenek sampai mati. Lonceng tersumbat di bagian tersempit trakea. Jika kita 2 menit kemudian, kita akan selesai. Nyonya tua, lain kali Anda membeli mainan untuk Tang Tang. Cobalah untuk menghindari mereka yang memilikinya. Gaya barang-barang kecil. Baiklah, baiklah, saya ingat. Seorang kakak perempuan yang cantik. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Benar-benar luar biasa. Selama Anda baik-baik saja. Gadis, siapa nama Anda? Nama saya Lin Siwei. Dia adalah komunikator hewan peliharaan. Lin Siwei. Nama itu terdengar sangat bagus. Wang Jinde, ambil Black Panther sekarang juga. Serahkan pada Nona Lin. Juga, prosedur transfer untuk Black Panther harus diselesaikan hari ini. Setelah pelelangan berakhir. Serahkan semuanya kepada Nona Lin. Sejak saat itu, macan kumbang hitam adalah hewan peliharaan Nona Lin. Baiklah. Ini dia. Macan kumbang hitam. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Tenunan. Wang Ning, terima kasih. Tamu terhormat. Lelang akan dimulai dalam 10 menit. Lot nomor 3 di pinggiran barat Phoenix Mountain. Mencakup area seluas 15 MU. Penawaran awal, 3,2 juta. Setiap kutipan tidak boleh kurang dari 200.000 yuan. 3,4 juta. 3.600.000. 3,8 juta. 5,2 juta. Nona Lin. Tidak mengikuti lagi. Langka dan halus. Wang Jinde sengaja menaikkan harga. Lot 3 untuk saya. Ini saat ini adalah pilihan yang paling cocok. Saya ingin mencoba lagi. 6,2 juta. 6,5 juta. TN13. Harga yang diminta, 6,5 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi dari ini? Lin Siwei. Hari ini, saya meninggalkan semuanya begitu saja. Ini adalah lot nomor 3. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Jarang Anda bertindak impulsif. Harga ini sudah terlampaui. Harga lot 3 itu sendiri. Jangan khawatir. Saya memiliki gagasan yang jelas di hati saya. 7 juta. Tuan 13, apakah Anda masih ingin membayar premi? 7,5 juta. TN13. Harga, 7,5 juta. Nona nomor 8. Apakah Anda masih ingin menaikkan harga? Langka dan halus. Berhenti menambahkan lebih banyak. Ini telah melampaui. Anggaran kami ada di sini. 8 juta. 8 juta. Meskipun lokasi lot 3 layak. Tapi 8 juta terlalu mahal. Memang. Dan tidak ada apa-apa di sekitar lot 3. Harga ini benar-benar bukan kesepakatan yang bagus. 8 juta. Itu benar-benar harga yang luar biasa. TN13. Apakah Anda masih ingin menaikkan harga? Lin Siwei. Apakah Anda gila? Menghabiskan 8 juta untuk sebidang tanah kumuh seperti itu. Anda tidak peduli berapa banyak yang saya habiskan. Hari ini adalah lot nomor 3. Saya, Lin Siwei, pasti akan melakukannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Siwei pasti diserang oleh Wang Jinde. Marah. 8 juta untuk pertama kalinya. Saya akan menyediakan 9 juta. Lin Siwei, kehabisan uang, kan? Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Jangan berdebat denganku. 10 juta. Bos, jangan impulsif. 12 juta. 12 juta. MR13 menawarkan 12 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi dari ini? 12 juta untuk pertama kalinya. 12 juta detik. 12 juta ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Berhasil memenangkan plot nomor 3. Lin Siwei. Anda kalah. Hahaha. Selamat kepada Tuan Wang dengan harga 12 juta. Mengakuisisi lot nomor 3. Tidak, itu salah. Kamu main-main denganku. Anda tidak pernah berniat untuk membeli tanah ini. Tuan Wang salah tentang itu. Kekuatan keuangan saya benar-benar tidak sebaik Presiden Wang. Kekuatan mereka juga kurang. Saya benar-benar cemburu. Wang Zong benar-benar melakukannya. 12 juta dengan harga. Membeli bagian ini hanya sepadan. 6 juta plot pinggiran kota. Aku sangat mengaguminya. Siwei. Kamu membuatku takut sampai mati barusan. Saya sudah memberitahu Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Siwei, kamu imut kecil. Siwei berhati-hati. Wang Jinde. Apa yang ingin Anda lakukan? Nyonya Chen. Li tua. Saya bercanda dengan Nona Lin. Apa yang terjadi? Nyonya Chen. Baru saja, Wang Jinde sengaja menaikkan harga ke Siwei. Tapi Siwei sudah menawarkan 10 juta. Dia tidak akan menyerah. Dia bersikeras menaikkannya menjadi 12 juta. Sekarang, merasa seperti mereka membuang-buang uang. Didorong oleh rasa malu dan kemarahan. Dia bahkan mulai memukul orang. Dilelang, perjudian diterima. Wang Zong. Apakah benar-benar tidak ada rahmat seperti itu? Lin Siwei. Anda kejam.
Pokoknya, Ling Tian juga menang karena saya. Anda ingin membangun tempat berlindung untuk hewan liar. Bermimpi. Tidak ada kekuatan, hanya saja jangan datang ke pelelangan. Nona Lin. Terima kasih Anda telah menyelamatkan Tang Tang. Tang Tang baru saja pulih. Sekarang penuh energi. Selamat Tang Tang aman. Lot 3 diakuisisi oleh Wang Jinde. Kobayashi tidak masalah. Pertimbangkan lot 1. Tanah 1 adalah untuk saya. Saat ini, anggaran tidak mencukupi, tapi tidak apa-apa. Kebetulan itu adalah lisensi dokter hewan saya. Saya belum lulus ujian. Setelah sertifikat diperoleh. Kemudian perlahan-lahan temukan lokasi yang cocok. Masih belum terlambat. Lelang, lot ini sangat kecil. Apa yang bisa dibangun? Lebih baik tidak menginginkannya. Itu hanya sepotong akar rami. Ini masalah kecil. Nyonya tua. Maksudmu? Selanjutnya adalah grand final hari ini. Lot nomor 1 di pinggiran Gunung Feng Huangshan. Lot ini mencakup area seluas 32 MU. Itu dulunya adalah pertanian ekologis yang murni. Itu masih terpelihara dengan baik. Pagar dan gudang lengkap. Sumur dengan kebun. Tawaran awal adalah 7 juta yuan. 8 juta. Si Wei. Anda menyelamatkan Tang Tang. Aku belum berterima kasih padamu dengan benar. Tanah ini. Saya akan mengambil foto dan memberikannya kepada Anda. 06. Lot ini mencakup area seluas 32 MU. Fasilitas jaringan air dan listrik sudah lengkap. Terlampir adalah 2 hektar kebun matang. Kondisinya cukup baik. Si Wei. Anda menyelamatkan Tang Tang. Aku belum berterima kasih padamu dengan benar. Tanah ini. Saya akan mengambil foto dan memberikannya kepada Anda. 06. Wanita tua itu terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tang Tang adalah buah hatiku. Lupakan sebidang tanah. Bahkan jika aku memberimu 10 bidang tanah, aku akan bersedia. 15 juta. VIP nomor 6 dibanderol dengan harga 15 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi dari ini? Itu adalah Chen tua. Hitung. Nyonya Chen sudah berbicara. Jangan melebih-lebihkan diri kita sendiri. 15 juta untuk pertama kalinya. 15 juta detik. 15 juta ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat kepada tamu kehormatan nomor 6. Memenangkan plot nomor 1. Si Wei. Mulai sekarang. Lot ini. Ini milikmu. Langka dan halus. Itu bagus. Anda akhirnya bisa mewujudkannya. Mimpinya sendiri. Wanita tua itu terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Xiaolin. Nyonya Chen mengungkapkan kebaikannya. Terima saja. Nyonya tua. Terima kasih. Nona Lin. Ini adalah kontrak transfer untuk Black Panther. Presiden Wang sudah menandatangani surat-surat. Terima kasih. Macan kumbang hitam. Tidak pernah lagi. Seseorang menggertak Anda. Terima kasih, Tuan Rumah. Demikian informasi mengenai tanah nomor 1. Tanda tangani nama Anda. Tindak lanjut. Saya akan meminta pengacara menangani dokumen. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Nyonya Chen, terima kasih. Kakak Dermawan. Tang Tang. Dermawan, saudari, ini untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Sepertinya, Tang Tang ingin mengenakan ransel kecil. Ini untuk Anda. Itu benar. Untuk saudara perempuan dermawan saya. Tang Tang. Nyonya Chen, kamu sudah memberiku hadiah. Aku tidak bisa menerimamu lagi. Dermawan, saudari, tolong terima. Ini adalah harta karun yang saya sembunyikan di dalamnya. Terutama, sangat berharga. Terima saja. Ini adalah niat tulus Tang Tang. Maka terima kasih Tang Tang atas hadiahnya. Nyonya Chen, kakek Li, bersalju seperti salju. Hari sudah larut. Lalu mari kita kembali dulu. Black Panther, ayo pulang. Tenunan, pulang. Kehilangan harimau dan beruang besar. Ini adalah Black Panther. Mulai sekarang, kami adalah keluarga. Kalian berdua harus rukun. Tenunan. Menguasai. Anda benar-benar memiliki anjing baru. Apakah Anda memilikinya? Maka kamu tidak menginginkanku lagi. Menguasai. Mereka tidak menyukaiku. Berbau seperti teh hijau. Anjing teh hijau, saya bilang kau. Tapi master paling menyayangiku. Baiklah, cukup main-main. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Kalian berdua rukun. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Mendengarkan, karena Tuan telah memutuskan untuk membesarkanmu. Mulai sekarang, Anda adalah salah satu dari kami. Ikuti Master. Saya jamin Anda akan memiliki makanan lezat setiap hari. Selama kamu tidak bersaing denganku, bantuan pemilik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sahabatku. Jika seseorang menggertak Anda, beritahu saya. Aku akan membantumu menggigitnya. Terima kasih telah menerima saya. Tolong bimbing saya di masa depan. Makan malam sudah siap. Silakan makan. Baiklah, berhentilah menjadi begitu dramatis. Ayo makan. Saya agak mengantuk. Kalian semua makan dengan baik. Saya akan kembali tidur dulu. Selamat malam, guru. Selamat malam. Ngomong-ngomong, Tang Tang memberiku ransel kecil. Saya bahkan belum membukanya.
kemasan ini. Mungkinkah ada berlian yang tersembunyi di dalamnya? Ini adalah batu giok. Dan itu masih cukup hijau. Ya Tuhan. Warna dan transparansi ini. Mungkinkah itu legendaris? Hijau kekaisaran? Bukan, saya hanya melihatnya di majalah sebelumnya. Hanya wajah cincin kecil. Harganya jutaan. Tangtang benar-benar. Yang ini benar-benar berharga. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Nenek Chen mungkin juga tidak tahu. Ransel Tangtang. Itu adalah cincin giok. Nenek Chen. Ransel kecil Tangtang. Ada sekotak perhiasan giok. Ini terlalu berharga. Aku akan mengirimkannya kembali kepadamu besok. Si Wei. Set perhiasan batu giok ini. Ini Tangtang. Hadiah terima kasih khusus untuk Anda. Anda tidak boleh mengatakan apa-apa. Kembali dengan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Tangtang akan patah hati. Kakak dermawan. Saya Tangtang. Dan tidak diizinkan untuk kembali. Sepertinya Nenek Chen sudah tahu selama ini. Cincin giok yang sangat berharga. Saya perlu menemukan sesuatu yang aman. Letakkan di tempatnya. Suatu malam, saya sering memimpikan seseorang datang untuk mencuri batu giok. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Pada pukul 3 pagi, saya segera memesan aman. Hanya biaya pengiriman saja yang berharga 500 yuan. Menghela nafas, tapi setidaknya itu adalah cara untuk membeli ketenangan pikiran. Oh sayang, sekarang saya cukup banyak wanita kaya kecil. Ai Leng. Lin Si Wei, yang paling penting saat ini. Ini berarti mendapatkan ujian kualifikasi kedokteran hewan. Tunggu sampai Anda mendapatkan ujian kualifikasi dokter hewan. Tempat penampungan dapat secara resmi memulai konstruksi. Anak-anak kecil yang berkeliaran. Tunggu aku sedikit lebih lama. Presiden Wang telah menyelidiki secara menyeluruh. Lin Si Wei mendaftar untuk berpartisipasi tahun ini. Ujian perizinan kedokteran hewan nasional. Tanggal ujian. Itu terjadi seminggu kemudian. Lokasi ujian. Itu di kota Jiangcheng. Pusat sertifikasi kualifikasi profesional. Apa yang saya minta untuk Anda lakukan? Bagaimana? Sesuai keinginan Anda. Sudah dibeli. Kepala penguji untuk ujian ini. Pihak lain setuju. Hanya 2 juta. Dengan cara ini, Lin Si Wei bisa. Saya gagal dalam ujian. Katakan padanya bahwa dia melakukannya dengan baik. Selama Lin Si Wei gagal dalam ujian, uang dia berlipat ganda. Iya. Orang tua dari keluarga Chen itu. Jadi bagaimana jika saya memberinya sebidang tanah? Tidak ada sertifikat kualifikasi dokter hewan. Saya ingin melihat tempat berlindungnya yang kumuh itu. Bagaimana itu bisa didorong? Selama Lin Si Wei berani membuka bisnis. Saya segera melaporkannya karena berpraktik kedokteran tanpa lisensi. Pengoperasian ilegal tempat penampungan hewan. Biarkan dia menghabiskan beberapa tahun di penjara. Saya ingin melihat betapa sombongnya dia. Wang Zong bijaksana dan bijaksana. Baik. Binatang buas yang tidak patuh. Tunggu sampai aku menjatuhkan Lin Si Wei. Kemudian perlahan-lahan berurusan dengan anjing itu. Ngomong-ngomong, dia mengumpulkan beberapa orang untuk mengawasi Lin Si Wei. Jangan biarkan dia terlalu mudah akhir-akhir ini. Saya mengerti. Lin Si Wei. Beraninya kamu menyinggung perasaanku? Aku akan memerankanmu sampai mati. Selamat malam, Kakek Li. Xiaolin, saya harap saya tidak mengganggu ulasan Anda. Tidak, tidak. Kakek Li, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Memang ada sesuatu yang ingin saya tanyakan dari Anda. Saya punya teman lama. Lu Zhenting, orang terkaya di kota Jiangcheng. Dia mengangkat seekor kuda. Kuda Pacuras murni telah dalam kondisi yang sangat buruk akhir-akhir ini. Beberapa dokter kuda top diundang untuk melihatnya. Banyak pemeriksaan dilakukan. Semua orang mengatakan indikator fisik mereka normal. Tapi kuda itu berlangsung menjadi kurus dari hari. Dia sama sekali tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan dokter kuda profesional tidak dapat menemukan penyebabnya. Iya, saya pernah memberitahu Lu Zhenting. Anda menyelamatkan Tangtang dan AC. Dia ingin meminta Anda untuk membantu melihatnya. Kakek Li, saya bisa pergi melihatnya besok. Tapi saya tidak bisa menjaminnya. Ini pasti akan menyelesaikan masalah. Baiklah, besok jam 10 pagi. Aku akan meminta Rusue menjemputmu. Dia tahu jalannya. Kakek Li yang baik. Saya akan tiba tepat waktu besok. Tuan, Anda harus pergi merawat kuda pacu. Benda itu sangat berharga. Itu benar. Jika itu bisa membantu, mungkin jalan ke depan akan jauh lebih mudah. Pacuan kuda. Bawa aku bersama, bawa aku bersama. Saya benar-benar pernah melihat pacuan kuda beberapa kali. Makhluk-makhluk besar itu. Pikirannya sangat sederhana. Menguasai. Ajak kami bersama. Mungkin itu bisa membantu. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama besok. Langka dan halus. Zui Feng pernah menyelamatkan Paman Lu. Jadi, Paman Lu sangat khawatir dia mungkin sakit. Kali ini, terserah Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Paman Lu. Ini adalah Lin Si Wei. Dia adalah orang yang luar biasa, komunikator hewan peliharaan. Halo, Tuan Lu. Seperti Nona Suelin. Maaf merepotkan Anda semua untuk melakukan perjalanan. Zui Feng ada di dalam.
Aku akan membawamu masuk dan melihatnya sekarang. Ini mobil putra saya Zixuan. Mengapa dia ada di sini? Ayah. Ini Nona Lin Siwei. Ini Paman Li Anda, komunikator hewan peliharaan yang diperkenalkan di sini. Bantu saya memeriksa situasi Zui Feng. Komunikator hewan peliharaan. Ayah, Anda benar-benar mempercayainya. Di lembah pegunungan ini, komunikator hewan peliharaan seperti apa yang ada? Mereka hanya beberapa penipu. Saya mengundang mereka dari Jerman, Tuan Hans. Dia pernah ada di sana. Asosiasi Medis Pacuan Kuda Internasional. Ahli senior. Dia adalah juara pacuan kuda 3 kali. Dirawat untuk itu, Tuan Lu. Saya telah memeriksanya dengan cermat. Semua catatan medis Zui Feng. Berdasarkan pengalaman saya, dia sangat mungkin anoreksia psikogenik. Intervensi perilaku diperlukan. Nah, kombinasikan dengan obat untuk pengobatan. Ayah, apakah kamu melihatnya? Seperti inilah tampilan seorang ahli. Anda tidak tahu dari sini. Dari mana gadis liar dari desa pegunungan ini berasal, membawa beberapa kucing dan anjing liar, dan berani datang dan merawat Zui Feng. Mungkin mereka ingin menggunakan kecelakaan medis sebagai alasan. Datang dan pemeras keluarga lu kami. Bidang pacuan kuda adalah bidang khusus. Komunikator hewan peliharaan. Wanita ini pasti sedang melakukan dongeng. Dua idiot. Beraninya kamu meremehkan tuanku. Percaya atau tidak, aku akan menggaruk wajahmu. Di mana Anda melepaskan kucing liar seperti Anda, Butler? Cepat bawa kucing liar itu untukku. Sang Biao kembali. Pengecut. Tuan Lu. Karena itu adalah Tuan Muda Lu. Profesional telah ditemukan. Maka kami tidak akan bermain bersama. Langka dan halus. Jangan pergi. Lu Zixuan, kamu terlalu jauh. Langka dan halus. Dia adalah komunikator hewan peliharaan yang sangat baik. Dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Kami diselamatkan oleh Si Wei. Dan Tang Nyonya Chen. Si Wei juga yang menyelamatkannya. Dapat berbicara dengan hewan peliharaan. Saya bahkan bisa terbang ke langit. Anda, cukup. Lu Zixuan, diam. Dia adalah tamu yang saya undang. Ini bukan tempat Anda untuk memerintahkan orang-orang di sekitar. Minta maaf kepada Nona Lin. Ayah, minta maaf. Maaf. Maaf, Nona Lin. Dan tidak ada cara yang tepat untuk mendidik anak. Aku akan membawamu masuk untuk melihat Zui Feng segera. Jika masalah dapat ditemukan, aku, Lu Zhenting, pasti akan membalasnya dengan murah hati. Saya bisa pergi. Namun, saya ingin semua hewan peliharaan saya bersama saya. Tentu saja, Tuan Hans. Anda sebaiknya menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya nanti. Saya ingin mengungkapkan secara terbuka bahwa dia adalah penipuan. Jangan khawatir. Sains secara alami akan membuktikan segalanya. Ayo pergi. Saya tidak memasuki kandang kuda. Bagaimana kabar Zui Feng hari ini, Tuan Lu? Zui Feng masih hanya minum sedikit air hari ini. Dia tidak makan satu gigitan pun dari pakan ternak. Namun, dia menolak untuk memasuki kandang kuda. Sang Biao, ada apa? Baunya di sini sangat tidak enak. Tuan, setelah membaca ini, ayo buru-buru pulang. Rasa yang aneh. Iya. Rasa yang aneh. Mengapa saya tidak bisa menciumnya? Menguasai. Sepertinya bau kimia yang kuat. Nona Lin. Dr. Hans. Zui Feng mengandalkanmu. Detak jantung normal. Suhu tubuh juga dalam kisaran standar. Tuan Lu, dari perspektif indikator fisiologis, Zui Feng benar-benar tidak punya masalah. Sama seperti yang saya nilai sebelumnya. Masalahnya terletak pada tingkat psikologis. Kamu adalah orang yang sakit. Saya tidak sakit sama sekali. Tidak masuk ke kandang karena tempat itu tidak diperbolehkan. Tuan Lu, saya merekomendasikan menggunakan obat penenang. Terapi desensitisasi psikologis juga dikombinasikan. Tuan Lu, Zui Feng tidak sakit. Dia hanya takut. Nona Lin, mari kita kejar angin. Tapi dia adalah juara pacuan kuda 3 tahun. Bahkan tidak takut dengan tembakan di awal. Anda mengatakan bahwa ia takut dengan kandang sendiri. Mengejar angin? Aku di sini untuk membantumu. Bisakah Anda memberitahu saya, mengapa Anda tidak ingin masuk ke kandang? Anda dapat mengerti apa yang saya katakan. Mengejar angin. Anda tidak memasuki kandang. Itu karena kandang kuda membuat Anda merasa takut. Benar? Ada hal-hal bawah tanah di kandang. Saya tidur di atasnya, dengan sakit kepala dan mati lemas. Menguasai. Ada sesuatu di bawah sana. Bau bahan kimia. Itu dari sini. Pemiliknya benar-benar memiliki bau minyak yang apek. Di bawah stabil ini. Mereka pasti telah mengubur hal-hal yang seharusnya tidak dikubur. Tuan Lu. Sesuatu terkubur di bawah tanah di kandang. Benda itu membuat Zui Feng pusing. Terengah-engah. Itu sebabnya ia menolak untuk masuk. Bahkan ketika Nona Lin berbohong, dia masih membutuhkan logika. Peternakan kuda telah dibangun selama 3 tahun. Jika ada sesuatu di bawah tanah, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Nona Lin. Pernyataan Anda tidak masuk akal. Tidak ada yang akan mempercayainya. Hubungi tim teknik segera. Biarkan mereka membawa yang paling canggih. Peralatan eksplorasi geologi akan datang. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di bawahnya. Ya, Tuan. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya kebohongannya? Dr. Hans telah mengatakan demikian. Mengejar angin adalah masalah psikologis. Putranya adalah Xuan. Jika benar-benar ada sesuatu di bawah tanah, langkah Nona Lin. Dia tidak hanya menyelamatkan Zui Feng, tetapi dia juga menyelamatkan kami. Ayah. Nona Lin. Jika benar-benar ada masalah di bawah tanah, saya Lu Zhenting. Pasti akan ada hadiah yang murah hati. Ayah, sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah lebih dari 1 jam. Saya merasa dia hanya mencoba menjadi misterius. Tunggu dengan tenang.
Laporan tes untuk Tuan sudah keluar. Berbicara. 3 meter di bawah kandang. 3 tangki minyak besar yang ditinggalkan terkubur. Salah satu tangki minyak, itu sudah sangat terkorosi. Dan kebocoran terjadi. Mengandung zat volatil beracun seperti benzena dan toluena. Kebocoran telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Ya Tuhanku. Toluena silena. Ini beracun bagi sistem saraf pusat. Jika hewan menghirupnya dalam jangka panjang, kecemasan anoreksia dapat terjadi. Gejala seperti sesak napas. Ternyata Zui Feng benar-benar tidak sakit. Saya salah paham. Hewan memiliki indera penciuman lebih baik daripada manusia, sensitivitas puluhan kali lebih besar. Jadi, mengejar angin menemukannya lebih awal dari yang kami lakukan. Guru itu juga mengatakan dalam laporan itu, zat mudah menguap beracun ini. Jika terhirup dalam jangka panjang, ini tidak hanya mempengaruhi hewan. Bahkan tubuh manusia membawa risiko kanker. Ayah. Kemudian Anda dan saya sering melakukannya. Pergi ke kandang untuk minum teh. Bukankah begitu? Nona Lin adalah kebaikan besar yang melampaui kata-kata. Oh sayang, saya, Lu Senting, berhutang budi kepada Anda. Jika ada kesulitan di masa depan, katakan saja, itu 5 ganwan. Ini adalah hadiahmu untuk menyelamatkan Zui Feng. Saya harap Nona Lin pasti akan menerimanya. Nona Lin, maafkan saya. Nona Lin, maafkan saya. Saya kasar sebelumnya. Tidak harus seperti ini. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Selama bisa membantu Zui Feng, itu sudah cukup. Nona Lin, saya mendengar. Anda berniat membangun tempat penampungan hewan. Saya dapat membantu Anda siapkan tempat penampungan hewan. Maka saya harus berterima kasih kepada Tuan Xiaolu. Setidaknya Anda masih memiliki hati nurani. Saya dengan enggan memaafkan kekasaran Anda sebelumnya. Nona Lin. Luar biasa. Tidak diperlukan peralatan. Mengandalkan hanya pada respons hewan. Hal ini menyebabkan sumber kontaminasi di tanah yang dalam. Ini benar-benar di luar apa yang dapat dijelaskan sains. Apakah Anda menemukannya? Metode untuk mengkomunikasikan informasi dengan hewan. Pastikan saya mengikuti petunjuk Anda. Saya bersedia membayar biaya apapun. Dr. Hans. Saya cukup pandai mengamati hewan. Perilaku berbahaya yang halus itu. Itu dinilai semata-mata berdasarkan intuisi dan pengalaman. Saya khawatir. Tidak ada cara untuk mengajari Anda secara sistematis. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara langsung. Saya bisa mengerti apa yang dikatakan hewan, bukan? Ya, Dr. Hans. Si Wei mengatakan semuanya. Ini adalah bakat. Anda tahu apa itu bakat? Saya tidak bisa mempelajarinya. Ini benar-benar disesalkan. Nona Lin. Ini adalah informasi kontak saya. Jika penelitian di masa depan diadakan, jika diperlukan kerjasama, pastikan untuk menghubungi saya. Baiklah. Tuan Lu. Karena masalah Cha Xingwin telah diselesaikan, kita akan kembali dulu. Nona Lin, Anda harus menerima uang ini. Gadis konyol, ambillah. Maka saya ingin berterima kasih kepada Tuan Lu. Ini adalah wanita. Terlihat cukup jujur. Bagaimana dia bisa menyinggung Wang Jinde, karakter kejam itu? Siapa tahu. Wang Jinde itu berpikiran sempit seperti jarum. Mungkin itu wanita ini. Secara tidak sengaja, saya menyinggung perasaannya. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Asisten Wang Jinde berkata, hanya menakut-nakuti dia sedikit. Pastikan dia tidak enak badan akhir-akhir ini. Itu benar. Mengambil uang untuk membantu mereka menghindari bencana. Berapa banyak uang yang Wang Jinde rencanakan untuk diberikan? Setiap orang menerima 5.000, dan setelah masalah selesai, tambahan 5.000 diberikan. Hanya 10.000 bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Baldi, apakah kamu melihat anjing hitam itu? Jadi bagaimana jika Anda melihatnya? Saya biasa nongkrong di pasar anjing. Itu adalah Doberman ras murni, bernilai setidaknya 200.000. Seekor anjing bernilai 200.000. Anda membacanya dengan benar, bukan? Tentu saja, saya tidak salah. Jika Anda menjualnya ke partai-partai bawah tanah itu, bahkan bisa menggandakan jumlahnya. Tapi Wang Jinde mengatakan dia hanya ingin merepotkan wanita itu. Mereka tidak membiarkan anjing itu dicuri. Apakah kamu bodoh? Mari kita curi anjing itu dan jual. Uang yang diperoleh tidak lebih dari 10.000. Sisi Wang Jinde. Mari kita ikuti saja dengan santai. Jadi bagaimana kita mencuri? Anjing ini terlihat cukup galak. Tidak peduli seberapa ganas seekor anjing, ia takut pada obat. Saya akan mengambil beberapa jarum anestesi. Menunggu sampai malam dalam dan sunyi. Mari kita menyelinap masuk, menjatuhkan anjingnya, dan membawanya pergi. Dan hancurkan rumahnya saat Anda melakukannya. Saya akan mendengarkan Anda. Setelah menyelesaikan langkah ini, kita juga bisa hidup bebas selama beberapa bulan. D.G. Aku tidak tahan, aku harus tidur lebih awal malam ini. Saya masih harus pergi ke perpustakaan besok untuk mencari informasi. Tuan, cepat tidur. Aku, Raja, akan berjaga-jaga untukmu pada malam hari. Lalu aku akan beristirahat. Jangan begadang terlalu larut, oke? Black Panther, apa yang baru saja Anda dengar? Ada 2 orang di depan pintu. Setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, aromanya asing. Saya juga mencium aroma orang jahat. Coba saya lihat. Benar saja, ada seseorang yang menyelinap. Black Panther bersiap untuk bertempur. Jika Anda berani datang ke rumah kami dan menimbulkan masalah, gigit mereka sampai mati. Hati-hati, mereka mungkin akan masuk. Macan kumbang hitam. Anda bersembunyi di balik pintu. Xiongda, pergi ke balkon. Saya akan mengambil perintah. Dipahami. Diterima. Ruang tamu kosong. Pintu kamar tidur ditutup. Wanita itu pasti tertidur, bukan? Sarang anjing ada di balkon. Ayo pergi. Di mana anjingnya? Di belakang pintu.
Saya menahannya. Masukkan dengan jarum penenang. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Apa yang menghalangi saya? Bodoh. Mengapa ada kucing lain? Rilis. Di mana jarumnya? Itu jatuh ke tanah. Perhatikan saya. Sekarang hilang. Mengapa begitu berisik di tengah malam? Siapa Anda? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Kali ini, dia benar-benar dikalahkan. Nona Lin, keduanya sudah mengaku. Saya tahu Doberman Anda cukup berharga. Berniat mencuri dan menjual. Saat ini, kedua individu tersebut telah ditahan secara pidana. Pencurian dari rumah tangga belum selesai. Cukup bagi mereka untuk tetap di tempat selama bertahun-tahun. Saya mendengar tentang beberapa orang itu. Sepertinya cederanya cukup serius. Anda tidak perlu khawatir. 3 hewan peliharaan Anda. Ini dianggap sebagai pembelaan yang sah. Tidak apa-apa. Itu bagus. Itu membuat pikiran saya tenang. Tapi Nona Lin, penting untuk mewaspadai pencegahan pencurian. Kunci pintu dan jendela. Tanda tangani nama Anda di sini dan Anda dapat pergi. Kemajuan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kami akan memberitahu Anda secara tepat waktu. Langka dan halus. Apakah Anda baik-baik saja? Itu membuatku takut setengah mati. Saya baik-baik saja ketika saya mengetahuinya. Black Panther sudah mengambil kedua pencuri itu. Mereka telah ditundukkan, kata petugas Wu. Mereka termasuk dalam percobaan perampokan kamar manusia. Itu sudah beroperasi. Langka dan halus. Pencuri macam apa yang ada? Itu semua dilakukan Wang Jinde. Apakah Anda masih ingat asistennya? Terakhir kali saya melihatnya secara langsung. Dia menemukan 2 preman kecil. Wang Jinde. Iya. Itu adalah dia. Terakhir kali dilelang. Kamu membuatnya kehilangan muka begitu banyak. Untuk seseorang yang berpikiran picik seperti dia pasti akan menyimpan dendam terhadap Anda. Langka dan halus. Wang Jinde adalah pria yang berbahaya dan licik. Dia tidak berhasil kali ini. Mungkin menyakiti Anda lagi lain kali. Anda benar-benar harus menjadi king kecil. Saya akan berhati-hati, tapi saya sedikit khawatir. Mereka akan mengikuti ujian saya minggu depan. Gangguan. Si Wei, jangan khawatir. Saya telah bertanya sekeliling. Kali ini, ujian. Jiang, Presiden Asosiasi Hewan. Anda harus meriksa secara pribadi. Lanjutkan saja dan ikuti ujian tanpa khawatir. Ketua Jiang adalah orang seperti itu, terutama jujur. Ketua Jiang secara pribadi pergi. Saya hanya tidak percaya. Trik seperti apa yang akan ditarik Wang Jinde? Seindah salju. Terima kasih semua. Terima kasih untuk apa? Lagi pula, kita adalah teman baik. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda berbelanja untuk menjernihkan pikiran Anda. Saya mendengar kepala penguji tahun ini sangat ketat. Tahun lalu, tingkat persetujuan hanya 13%. Tepat. Saya ditolak tahun lalu. Tahun ini, saya bertarung untuk kedua kalinya. Semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Harap tunjukkan tiket masuk dan KTP Anda. Setelah mematikan ponsel, letakkan di lemari penyimpanan. Lin Siwei. Ruang ujian berada di ruang 303 dan diminta untuk masuk. Terima kasih. Saya mengikuti ujian ini. Kepala pemeriksa San Jianming. Aturan ujian, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya hanya sedikit menekankan, perilaku curang apapun. Setelah ditemukan, diskualifikasi langsung dari ujian. Tidak ada ujian lebih lanjut yang diperbolehkan dalam waktu 3 tahun. Mulailah mendistribusikan kertas ujian. Ujian berlangsung selama 3 jam. Mari kita mulai menjawab pertanyaan sekarang. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Materi ulasan mencakup semuanya. Menjawab begitu cepat. Sepertinya ini Lin Siwei. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Namun, siapa yang menyuruh Anda menyinggung Presiden Wang? Anda hari ini. Anda ditakdirkan untuk tidak lulus ujian. Waktunya sudah tepat. Saatnya menemukan kesempatan untuk berakting. Matahari Pemesah. Saya perlu mengirimkan makalah saya lebih awal. Hanya 1 jam telah berlalu. Apakah Anda yakin perlu menyerahkan makalah Anda sekarang? Konfirmasi. Saya sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Awalnya saya mengira ini adalah Lin Siwei. Beberapa keterampilan nyata. Setelah sekian lama, 3 jam ujian teoritis berturut-turut. Tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan. Jawabannya lebih komprehensif daripada jawaban standar. Ujian teoritis tidak dapat menyentuh Anda. Kemudian tunggu ujian praktik. Lin Siwei, saya punya banyak cara untuk membuat Anda melanggar aturan. Berdoalah untuk perlindungan surga. Ujian praktik bisa bernilai puluhan juta. Jangan menggambar kasus darurat. Jika Anda gugup, lupakan tentang 1.200 poin. Gemuk. Pak Dun, ada apa? Jangan menakut-nakuti ibu. Perut saya sangat sakit. Apakah saya akan mati? Ada apa denganmu? Oh sayang, apakah Corgi ini mengalami kegilaan? Sering muntah dan sakit perut. Kelemahan cepat. Memenuhi gejala keracunan makanan. Nyonya, Pak Dun hari ini, apa yang mereka makan? Keracunan makanan. Tapi hari ini, dia hanya memberinya makan makanan anjing. Saya tidak memberikannya apa-apa lagi. Maaf, guru.
Saya seharusnya tidak mencuri makanan pagi ini. Buah ungu di atas meja. Buah ungu. Gemuk, bukan Anda mencuri anggur. Anggur. Ditempatkan di atas meja. Mungkinkah itu mencurinya? Dan seterusnya. Anggur. Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Sepertinya seperti ini. Tapi saya juga tidak tahu secara spesifiknya. Anggur dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada anjing. Dalam kasus yang parah, itu dapat memicu gagal ginjal akut. Kemudian saya akan segera membawa Pang Dun ke rumah sakit. Namun, ini adalah rumah sakit hewan peliharaan terdekat. Dibutuhkan setengah jam untuk berkendara. Nyonya, keracunan anggur. Waktu pemrosesan emas sangat singkat. Sekarang saya perlu segera membuat muntah Fatidun. Tunggu sampai Anda mencapai rumah sakit. Mungkin sudah terlambat. Tapi tidak ada obat yang tersedia sekarang. Saya memiliki pengalaman yang relevan. Ini dapat membantu Fatih menginduksi muntah wanita muda ini. Apakah Anda percaya diri? Kami bahkan belum mendapatkannya. Sertifikat kualifikasi dokter hewan. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Tubuh manusia? Tentu saja. Tubuh manusia larut. Bayangan medis, fenomena bioelektrik selama kolom dan seterusnya. Menginduksi muntah itu berisiko. Jika pengoperasiannya tidak tepat. Ini juga menyebabkan kerusakan sekunder pada hewan peliharaan. Bu, percayalah, saya 80% yakin. Baiklah. Gadis. Saya percaya pada Anda. Silakan simpan. Saya memiliki. Jika terjadi sesuatu, saya di sini. Pat Dun tidak akan mendapat masalah. Bertahanlah di sana, langsung saja ludahkan. Ini benar-benar anggur, penilaiannya benar. Terima kasih. Perutku tidak sakit lagi. Gejala Pang Dun untuk sementara mereda. Tapi saya masih harus pergi ke rumah sakit. Lihat. Terima kasih, Nona. Itu bagus. Terima kasih banyak. Terampil dalam teknik dan penilaian yang akurat. Lin Siwei ini. Dia benar-benar memiliki keterampilan nyata. Namun, hanya khawatir tidak menemukan alasan. Kelayakan ujian Anda akan dicabut. Kamu datang kepadaku sendiri. Apa yang terjadi? Ada keributan di luar ruang ujian. Anjing saya. Baru saja, saya tidak sengaja makan anggur dan diracuni. Wanita muda inilah yang menyelamatkannya. Oh. Pernapasan stabil. Murid-murid juga kembali normal. Tidak buruk. Penanganannya sangat profesional. Dengan kemampuan Anda, lulus ujian eksperimental hari ini. Lebih dari cukup. Saya bahkan bisa mengatakan, keterampilan langsung Anda. Itu telah melampaui banyak dokter hewan berlisensi. Itu luar biasa. Nona, selamat. Mengesankan. Bahkan sebelum ujian, penguji sudah mengenalinya. Namun, Lin Siwei, Anda membuat kesalahan. Kesalahan yang sangat serius. Lin Siwei, Anda belum mendapatkan lisensi dokter hewan. Prosedur medis dilakukan pada hewan. Ini adalah kasus khas praktik medis yang tidak berlisensi. Namun, situasinya sangat kritis barusan. Jika saya tidak menyimpan Fatidun, itu adalah aturan. Langkah-langkah untuk administrasi dokter hewan praktik ditetapkan dengan jelas. Mereka yang belum memperoleh sertifikat kualifikasi dokter hewan, tidak ada hewan yang diperbolehkan. Prosedur medis dilakukan. Anda telah melanggar aturan. Tapi wanita muda ini, itu untuk menyelamatkan hewan peliharaan saya. Keadaan khusus. Tidak bisakah Anda membuat pengecualian? Jika setiap orang berada dalam keadaan khusus, menggunakan ini sebagai alasan untuk melanggar aturan. Jadi apa yang perlu aturan? Menurut praktik penanganan sebelumnya, mereka yang mempraktikkan kedokteran tanpa lisensi dalam 2 tahun dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Ujian kualifikasi dokter hewan. Anda tidak dapat berpartisipasi selama 2 tahun. Ujian kualifikasi dokter hewan. Hukuman ini terlalu keras. Pemeriksa San Jianming terkenal ketat. Sepertinya wanita ini hari ini, dia mengenai laras pistol. Namun, mengingat niat Anda baik. Selain itu, juga tidak menimbulkan masalah. Konsekuensi buruk apa? Aku akan memberimu hukuman yang lebih ringan. Hanya dibatalkan. Kualifikasi ujian Anda tahun ini. Kembali tahun depan untuk mengikuti ujian. Apa? Kelayakan ujian akan dicabut. Tidak, itu tidak boleh. Dia hanya melakukannya untukku. Tidak apa-apa, Bunya. Saya tidak menyesal menyelamatkan Fatih. Ingat awal saya dalam mendapatkan ujian kualifikasi kedokteran hewan. Semua untuk membantu lebih banyak hewan kecil. Jika hari ini Anda takut melanggar aturan, namun ketika menghadapi ujian, seseorang tidak menyelamatkan mereka. Kemudian saya akan mengambil sertifikat ini. Apa artinya ada? Lin Siwei, kelayakan ujian Anda telah dicabut. Silakan meninggalkan area ujian ruang ujian. Ayo pergi, Miss Zhang. Fatih masih menunggu untuk pergi ke rumah sakit. Hebat, 5 juta di tangan ada di tangan. Dan seterusnya. Presiden Jiang, apa yang membawa Anda ke sini? Saya mendengar, hari ini adalah ujian kualifikasi dokter hewan profesional. Izinkan saya memeriksa urutan di ruang ujian. Serahkan saja masalah kecil ini padaku. Anda tidak perlu datang secara langsung. Saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan. Anda baru saja mengatakan, maksud awal dibalik mendapatkan sertifikat kualifikasi kedokteran hewan itu untuk menyelamatkan hewan kecil. Dikatakan dengan baik. Jika kita melakukannya, dokter hewan yang dilatih untuk tujuan ini, semua berpegang teguh pada cara-cara lama. Mesin yang berdiri dan tidak melakukan apa-apa, itu akan benar-benar menyedihkan. Ketua Jiang, aturan ini tidak dapat dilanggar. Jika, hari ini, baginya, Lin Siwei menetapkan presiden untuk ini. Semua orang akan melakukan ini di masa depan. Keseriusan sistem pemeriksaan. Di mana Anda akan meletakkannya? Aturan itu kaku. Orang-orang masih hidup. Kasus khusus memerlukan penanganan khusus. Menurut anjing peliharaan ini, situasi barusan. Tunggu sampai Anda mencapai rumah sakit. Mungkin sudah terlambat. Perilaku Lin Siwei ini dianggap sebagai perawatan darurat. Itu tidak termasuk dalam praktik medis yang tidak berlisensi. Klausul penalti. Tapi Ketua Jiang tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Saya mengumumkan, mengembalikan kelayakan ujian Lin Siwei. Terima kasih, Presiden Jiang. Itu bagus. Presiden Jiang benar-benar bijaksana. Direktur San, apakah Anda baru saja mengatakan itu? Dengan kemampuan Lin Siwei, lulus ujian praktik sudah lebih dari cukup. Iya.
Saya bilang begitu. Hahaha. Lalu mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Intervensi darurat Lin Siwei barusan. Semua orang telah menyaksikannya. Tekniknya profesional dan terampil. Putusannya tepat dan sempurna. Ditangani dengan tepat. Bukankah ini seluruh insiden? Skor sempurna pada ujian praktik? Nona Lin, Anda dapat kembali sekarang. Setelah hasil ujian teori diumumkan. Datang saja dan klaim. Sertifikat kualifikasi dokter hewan sudah cukup. Terima kasih, Presiden Jiang. Jadi bagaimana jika latihan mendapat skor sempurna? Skor untuk ujian teori masih di tanganku. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya mendapatkan 5 juta itu. Semuanya, bubarkan, lanjutkan ujian. Direktur San, Anda benar-benar perlu memantau ujian dengan cermat. Presiden Jiang, yakinlah, saya pasti akan melakukannya. Pastikan ujian adil. Sama sekali tidak menyerah setiap pelanggaran terjadi. Akhirnya, tumpukan kertas ujian dinilai. Tahun ini, ada kandidat yang sangat mengesankan. Dia mendapat nilai sempurna pada ujian teori ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Bagaimana dengan kandidat yang mendapat nilai penuh? Siapa nama kandidatnya? Namanya Lin Siwei. Sepertinya demikian, yang dipuji oleh Ketua Jiang. Kandidat dengan skor sempurna dalam praktik juga disebut nama ini. Sudah selarut ini. Terima kasih berdua atas kerja keras Anda. Kalian semua pergi makan dulu. Saya akan membungkus sisanya. Bagaimana mungkin saya bisa menerimanya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari ini, giliran saya untuk bertugas. Anda harus cepat dan makan. Kafetaria hampir tutup. Terima kasih atas kerja keras Anda, Direktur San. Pergi dengan cepat. Lin Siwei. Lin Siwei. Dia benar-benar bakat langka. Sayang sekali. Siapa yang menyuruh Anda menyinggung Presiden Wang? Orang mati demi kekayaan, buruh mati untuk makanan. Itu 5 juta. Lin Siwei. Jangan salahkan saya. Ini adalah lembar jawaban yang sempurna. Mari kita berpura-pura itu tidak pernah ada. Berhenti. Mengapa kalian semua kembali? San Jianming, mengapa Anda mau menghancurkan kertas ujian kandidat? Anda melakukan kejahatan. Tidak, bukan itu masalahnya. Ini adalah kesalahpahaman. Lin Siwei, bukankah kamu sudah pergi? Saya benar-benar pergi. Namun, tiba-tiba, saya mengerti sesuatu. Jadi saya kembali lagi. Saya ingat, sutradara San dan saya belum pernah bertemu sebelumnya. Anda hari ini, mereka tidak hanya mengenal saya dengan cukup baik. Dan mereka menargetkan saya di mana-mana. Mencoba segala cara yang mungkin. Mereka ingin mencabut kelayakan ujian saya. Saya memikirkannya berulang kali. Hanya ada satu kemungkinan. Artinya, seseorang ada di belakang layar menguasai Anda. Dalam hal ini, Anda belum mencapai tujuan Anda. Dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Jadi, saya meminta Presiden Jiang untuk memasang jebakan. Anda benar-benar memberikan diri Anda sendiri. San Jianming. Baik pencurian maupun pencurian ditemukan. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan Presiden Jiang ini? Saya benar-benar tahu saya salah. Itu semua yang dilakukan Wang Jinde. Dia menjanjikan saya 5 juta. Biarkan saya berhasil membatalkannya. Kualifikasi ujian Lin Siwei. Saya hanya bingung sejenak. San Jianming. Anda adalah kepala penguji. Dan akhirnya menerima suap. Merusak keadilan ujian. Mengetahui hukum tetapi melanggarnya. Dan kejahatannya meningkat 1 derajat. Ketua Jiang. Saya tahu saya salah. Sama sekali tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Tolong, selamatkan saya sekali ini. Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda salah? Anda takut. Ketua Jiang. San Jianming bisa memperlakukanku seperti ini hari ini. Sebelumnya, mungkin itu juga merugikan kandidat lain. Saya harap Anda bisa sampai ke dasarnya. Keadilan untuk semua kandidat. Nona Lin diyakinkan, masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Semua pihak yang terlibat. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Saya percaya pada Presiden Jiang. Beritahu tim inspeksi disiplin. Sebuah kasus segera diajukan untuk penyelidikan terhadap San Jianming. Selain itu, berhubungan dengan Departemen Keamanan Publik, Wang Jinde dicurigai melakukan penyuapan. Pejabat publik nasional. Selidiki dan tangani sesuai hukum. Presiden. Anda. Tunggu saja. Baiklah. Aku menunggu untuk melihatmu menderita. Hukuman pantas. Sisi San Jianming. Masih belum ada kabar, Wang Zong. Mungkin demikian. Ujian ini. Ini belum berakhir. Menunggu San Jianming berhasil. Kemudian kirim seseorang ke tempat penampungan yang kumuh itu. Membuat adegan. Biarkan dia mengerti konsekuensi dari menyinggung perasaan saya. Wang Zong. Pasti San Jianming yang datang. Penguasa adalah Jenderal Raja. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Wang Jinde. Anda dicurigai melakukan penyuapan. Pejabat publik nasional. Menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Sekarang, tangkap Anda sesuai dengan hukum. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kapan saya menyuap seseorang, Anda polisi menangkap orang. Kita juga membutuhkan bukti. San Jianming sudah mengakui segalanya. 2 juta catatan transfer.
Dan asisten Anda. Rekaman komunikasi dengannya. Buktinya kuat dan dia dibawa pergi. Memberi makan seperti salju. Kabar baik yang samar. Wang Jinde telah ditangkap oleh polisi. Itu bagus. Menguasai. Penjahat Wang Jinde itu tertangkap. Macan kumbang hitam. Wang Jinde telah ditangkap. Kita bisa melakukannya nanti. Sekarang saya bisa hidup dalam damai. Namun, Wang Jinde melecehkan hewan. Bukti pemuliaan ilegal. Setiap kali, itu bisa dihancurkan terlebih dahulu. Saya bertanya-tanya kali ini, apakah polisi menemukannya? Menguasai. Sepertinya saya tahu di mana buktinya disembunyikan. Apa? Saya dikurung di kandang. Ada bukit buatan di halaman belakang. Ada ruang bawah tanah di belakang bebatuan. Wang Jinde sering masuk. Mungkin ada bukti yang tersembunyi di dalamnya. Anda tahu. Di mana kunci ruang bawah tanah? Saya tahu. Kuncinya terkubur di tanah di samping bebatuan. Menguasai. Aku akan membawamu untuk mendapatkannya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Wang Jinde. Lihatlah ini. TH ini adalah. Ini semua adalah contoh pelecehan hewan Anda. Pemuliaan ilegal, penyelundupan, bukti penggunaan narkoba terlarang. Bagaimana Anda menemukannya? Yang bawah tanah itu. Siapa yang menemukannya? Siapa yang menganggapnya penting? Yang penting adalah ini. Fakta kejahatan Anda meyakinkan. Ini. Plus, pelanggaran suap Anda sebelumnya. Kejahatan. Jangan pernah berpikir untuk pergi seumur hidup Anda. Tanda. Apakah itu Lin Siwei? Benar? Tunggu putusan hukum. Lin Siwei? Oh Lin Siwei. Saya telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Itu semua karena Anda. Anda pikir Anda mengirim saya ke sini. Apakah itu akhirnya? Saya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hai. Tempat penampungan hewan liar sudah selesai. Kami hanya menunggu Anda, tuan rumah, untuk pindah. Itu bagus. Sertifikat kualifikasi dokter hewan saya itu juga dihapus. Kapan Anda berencana untuk membuka? Secara kebetulan, bulan ini adalah hari ke-18 dari kalender lunar. Adalah tepat untuk membuka dan merelokasi bisnis. Selesai. Saya akan segera mengaturnya. Ngomong-ngomong, tempat penampungan itu bahkan belum memiliki nama. Anda menginginkannya. Sebut saja Pet Paradise. Baiklah, mari kita bertemu dalam 3 hari. Biao hilang. Tempat berlindung kami dibangun. Tuan idiot, Anda gila. Biao tersesat. Saya berlindung. Itu bernama Cute Pet Paradise. Setelah itu, kami dapat memberikan bantuan. Begitu banyak hewan kecil. Ada apa dengan tuannya? Apakah tuannya menangis? Beruang macan kumbang hitam besar. Ibu akan memberitahu Anda sesuatu. Kabar baik. 3 hari kemudian. Ayo pergi. Surga hewan peliharaan. Ruang medis termasuk ruang operasi. Mesin Sinarex. Area aktivitas dilengkapi dengan bingkai panjat, rumput kolam renang. Asrama juga dikontrol suhu. Tempat penampungan ini bahkan lebih lengkap dari yang saya harapkan. Namun, bagaimana dengan hewan-hewan kecil? Di mana mencari? Bagaimana dengan anak-anak kecil yang membutuhkan bantuan? Menguasai. Mari kita lihat apa yang telah saya ambil. Biarkan aku pergi. Kamu kucing nakal. Saya tidak menyukainya. Saya terlalu kurus. Dagingnya asam. Biao tersesat. Hewan kecil tidak diperbolehkan. Saya hanya menggodanya untuk bersenang-senang. Berikan padaku. Sudah berakhir. Baru saja keluar dari mulut kucing jahat itu. Itu berakhir di tangan binatang berkaki 2 itu lagi. Ibu pernah berkata, binatang berkaki 2 paling suka memakan kita. Burung-burung kecil yang halus dan berdaging lembut. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Izinkan saya memeriksanya untuk Anda. Itu adalah cedera tabrakan. Tulang baik-baik saja. Biarkan aku mengobati lukamu terlebih dahulu. Binatang berkaki 2 ini menyembuhkan luka saya. Dia sepertinya benar-benar tidak ingin memakanku. Baiklah. Ditangani dengan baik. Coba terbang sekarang. Binatang berkaki 2, mengapa kamu tidak memakanku? Anda adalah kesyawuk. Ini adalah hewan dilindungi kelas 2 nasional. Jika aku memakanmu, itu berarti dia akan berakhir di penjara. Apakah kita hewan yang dilindungi? Tetapi banyak teman saya. Setelah ditangkap oleh kalian binatang berkaki 2, dia tidak pernah kembali. Ibu mengatakan semuanya dimakan. Dimakan. Maksudmu, seseorang menangkap Anda, hewan-hewan yang dilindungi ini. Ini dianggap sebagai permainan liar. Itu tepat di hutan tua di utara. Ada beberapa binatang berkaki 2. Pada malam hari, mereka akan masuk dengan jaring dan sangkar, khusus untuk menangkap kita dan hewan lain. Sayapku hanya melarikan diri. Terluka karena menabrak cabang. Orang-orang itu adalah pemburu. Perilaku mereka. Ini sudah merupakan kejahatan. Saya harus memanggil polisi. Hei, petugas Wu. Saya Lin Siwei. Saya punya petunjuk penting di sini, mengenai perburuan ilegal, dan perdagangan hewan yang dilindungi secara nasional. Dia membantu kami. Dia benar-benar binatang berkaki 2 yang baik hati. Tuanku, tentu saja, adalah orang yang baik. Inilah yang dia buat untuknya.
Rumah yang dibangun oleh hewan tunawisma. Tuan saya juga bisa merawat pasien. Benar-benar mengesankan. Menemui dokter. Saya memiliki banyak teman hewan. Mereka semua terluka. Oleh orang-orang itu, perangkap binatang berkaki dua menyebabkan cedera. Saya bisa membawanya bersama saya. Ayo temukan tuanmu. Tentu saja Anda bisa. Jika seekor hewan kecil terluka, Anda dapat membawa semuanya ke sini. Saya membantu mereka menyembuhkan luka mereka. Itu bagus. Saya akan segera menelepon mereka. Jangan khawatir. Kami tidak akan makan dan hidup gratis. Kami akan membayar Anda. Baiklah, aku akan menunggumu. Sepertinya, tamu gelombang pertama di Pet Paradise. Ini akan segera hadir. Menguasai. Kali ini, aku, Raja Agung. Tapi dia mencapai pahala besar. Malam ini, Anda harus menambahkan ikan kecil kering untuk saya. Baiklah, inilah ikan kering terbesar untuk Anda. Wang Jinde. Anda datang kepada saya. Lebih baik jika itu sesuatu yang penting. Anda tidak tahu. Ada apa denganku? Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xia Li Hao. Selama bertahun-tahun, berapa banyak uang yang telah Anda hasilkan dari saya? Anda tahu itu dengan baik. Kamu juga tidak ingin aku marah. Bicaralah dengan polisi. Mari kita lihat kembali kolaborasi kita sebelumnya. Anda mengancam saya. Jangan berbicara terlalu kasar. Kami sedang menegosiasikan persyaratan. Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya dengan satu hal. Baiklah. Hanya sekali ini. Selesaikan masalah dengan keduanya. Saya ingin Anda memberikannya kepada saya. Lin Siwei. Apa latar belakangnya? Dia sangat beruntung. Hanya anak nakal. Dia hanyalah anjing yang menyelamatkan Chen Liqin. Baru kemudian dia bisa memanjat ke keluarga Chen. Chen Liqin memberinya sebidang tanah. Saya membayangkan bantuan itu dirasakan. Itu sudah terbayar sejak lama. Baiklah. Saya berjanji kepada Anda. Ingat. Saya ingin dia mati. Sedikit lebih buruk. Setelah masalah selesai. Anda dan saya bahkan. Jangan datang mencariku lagi. Hahaha. Lin Siwei, kamu akhirnya akan mati. Anda membuat saya masuk penjara. Aku akan mengirimmu ke neraka tingkat ke-18. Ketuk perlahan. Baiklah. Duri di kaki Anda tidak akan ditarik keluar. Itu bisa meradang. Rubah. Itu pasti aroma pada Anda. Itu berasap tuanku. Apakah itu benar-benar karena saya? Ibu pernah berkata, manusia tidak menyukainya. Aroma rubah. Tidak. Itu karena agak dingin beberapa hari terakhir ini. Saya memakai terlalu sedikit. Benarkah? Kamu tidak membenciku. Betapa indahnya. Baiklah, perban sudah selesai. Ada sesuatu yang disiapkan untuk Anda di sana. Area istirahat sementara. Istirahatlah dengan cepat. Setelah hari yang sibuk. Akhirnya, tamu pertama tiba. Semuanya sudah diselesaikan. Tuan, saya lapar. Cuaca. Ini benar-benar terlambat. Ayo, ayo makan. Besok adalah surga hewan peliharaan. Upacara pembukaan telah tiba. Saya harus tidur lebih awal malam ini. Memelihara semangat. Ayo pergi. Hari ini adalah hari impian saya menjadi kenyataan. Surga hewan peliharaan. Ini untuk semua hewan liar. Dan semua itu, sedikit kehidupan yang membutuhkan bantuan. Rumah yang telah kami bangun. Hari ini, secara resmi dibuka. Mimpi ini menjadi kenyataan. Sangat diperlukan untuk hadir. Bantuan dari setiap teman. Tanpa bantuan dan dukungan Anda. Surga hewan peliharaan tidak mungkin mengubah cetak biru menjadi kenyataan. Terima kasih banyak. Meong. Tuannya benar-benar terlihat seperti sosok bercahaya hari ini. Anak yang baik. Pembukaan besar. Ini adalah undangan saya kepada tuannya. Berkah jimat keselamatan. Gantung di taman. Semoga Anda dan anak-anak Anda diberkati. Kedamaian dan keamanan. Terima kasih, Nenek Chen. Nona Lin. Kotak teh batui ini untuk Anda. Di waktu senggang, nikmati peringkat pertama. Ini juga semacam relaksasi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, berbicara kapan saja. Kakek Lu, kamu terlalu baik. Langka dan halus. Ini di bawah bendera saya. Di toko perlengkapan hewan peliharaan. Kartu VIP Supreme seumur hidup. Mulai sekarang, di surga, semua persediaan dikonsumsi. Semua menikmati diskon 20% seumur hidup. Sumur dan Ki, pengiriman prioritas. Terima kasih, saudari Sinyi. Baiklah, mari masuk dulu. Di dalam, ada makanan ringan dan minuman dingin yang disiapkan. Ayo makan dan mengobrol secara bersamaan. Orang-orang menyingkir. Binatang berkaki dua yang menangkap kami. Ini dia lagi. Mereka berada di siang bolong dan berani memburu mereka. Tidak, itu salah. Mereka tidak ada di sini untuk menangkap kami. Saya mendengar mereka berkata, dia ingin membunuh seorang wanita bernama Lin Siwei. Ada apa dengan Siwei? Seperti salju, sekelompok orang datang ke arah saya. Mereka menginginkan hidup saya. Apa? Saya akan segera menelepon petugas Wu. Dia menyuruhnya datang. Kata petugas Wu, dia akan datang hari ini untuk memberi selamat kepada Anda. Tapi masih butuh waktu setengah jam untuk sampai ke sana. Target mereka adalah saya. Semuanya, silakan pergi dulu. Jangan menyeret Anda ke dalam ini. Nona Lin, jangan khawatir. Saya membawa pengawal. Mereka berada di dalam mobil. Tuan Lu, seorang penjahat berniat melakukan kejahatan. Lindungi Nona Lin. Dan keselamatan semua orang yang hadir. Iya. Lin Siwei, hari ini adalah kematianmu. Lu Zhenting, Nyonya Chen, Li Rusui. Wang Jinde tidak mengatakan itu. Apakah dia hanya orang biasa? Bos, apa yang harus saya lakukan? Mereka semua adalah orang-orang yang tidak mampu kita main-main. Mundur, cepat. Hentikan mereka.
Itu semua karena kamu memaksaku. Dia menyinggung begitu banyak tokoh penting. Saya tidak akan mendapat masalah lagi. Mungkin juga menyeret beberapa orang lagi bersamanya. Jalan menuju dunia bawah tidak sepi. Jangan impulsif. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, lebih baik mendiskusikannya. Mungkin juga menyeret beberapa orang lagi bersamanya. Jalan menuju dunia bawah tidak sepi. Jangan impulsif. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, lebih baik mendiskusikannya. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak berniat pergi. Plop. Berbig Black Panther dilakukan dengan baik, menusuk, mengasyikkan. Itu hampir seperti syuting film. Langka dan halus. Kalian berdua anjing benar-benar luar biasa. Beruang macan kumbang hitam besar. Kamu menyelamatkan hidupku lagi. Pemandangan sekecil itu, saya bisa mengatasinya dengan mata tertutup. Lindungi pemiliknya. Itulah yang harus kita lakukan. Bawa semuanya pergi. Baiklah, baiklah. Krisis terselesaikan. Hari ini. Tapi itu adalah hari besar Siwei. Jangan biarkan nasib buruk ini terjadi. Itu memengaruhi suasana hati kami. Ruswe benar. Ayo masuk ke dalam dan makan. Hari ini, saya ingin makan 2 mangkuk nasi lagi. Hahaha.